Bab 101. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Dibandingkan dengan pertempuran antara Miyamoto Temple Ridge dan Chen Hao, dia dan Feng Dazuang memiliki lebih banyak peluru, yang lebih seru dan lebih berbahaya. Ketika dia mendapat waktu luang, Chen Hao secara alami mengambil waktu untuk beristirahat, sementara Miyamoto Temple Ridge berada di pengepungan Feng Dazuang dan yang lainnya, mencoba mencari jalan keluar. Namun, ini bukan pilihan yang bijaksana. Anda tahu, Feng Dazuang adalah tentara bayaran yang berpengalaman. Jika dia tidak dapat melakukan hal kecil ini dengan baik, dia akan mati di Eropa. Namun, saya harus mengakui bahwa Miyamoto Temple Ridge memang musuh yang sangat mengagumkan. Butuh waktu 10 menit bagi Feng Dazuang untuk mendapatkan bekas luka pertama di tubuhnya. Namun, bekas luka ini tampaknya menjadi sinyal. Dalam 10 menit berikutnya, lusinan bekas luka muncul satu demi satu, yang semuanya ditinggalkan oleh Feng Dazuang. Seperti kata pepatah, dua tinju sulit dilawan dengan 4 tangan. Miyamoto Temple Ridge memiliki kualifikasi yang sangat baik. Namun, sejak tiba di kota Shinhei, ia telah menabrak tembok di mana-mana. Tindakan sebelumnya sama, dan kali ini sama saja. Sejak awal, dia seharusnya tidak memilih untuk menyergap Chen Hao setelah membersihkan jalan. Dia seharusnya langsung menyerang Chen Hao di awal. Kelalaian inilah yang menyebabkan kegagalan rencana yang sempurna ini. Seorang tentara bayaran bertangan hitam terpaksa mundur dengan satu pisau. Sebelum punggungan kuil Miyamoto bisa bernapas, seseorang bergegas dari belakang lagi. Senjata di tangannya hendak ditusukkan ke tulang rusuk bawah punggungan kuil Miyamoto. Namun, sebelum pisau itu jatuh, punggungan kuil Miyamoto sudah berguling di tempat. Ngomong-ngomong, dia juga memotong pisau, hampir memotong pergelangan kaki penyerang. Melihat momentum itu, Chen Hao menghela nafas tak berdaya. Bakat Miyamoto benar-benar langka, tetapi ada di sini. Apakah orang seperti itu dengan bakat luar biasa adalah musuh? Jangan pernah biarkan orang yang dapat mengancam dirinya tumbuh dewasa. Chen Hao selalu percaya pada kebenaran ini, jadi ketika Feng Dazuang belum memenangkannya selama setengah jam, Chen Hao khawatir. Namun, sebelum Chen Hao melangkah maju untuk bergabung dalam penyerangan, orang yang berdiri di jalan dan mengamati selama hampir 2 jam akhirnya bergerak. Seluruh orang itu seperti hantu. Dia langsung memotong medan perang. Setelah melewati Chen Hao, dia naik dan menebas salah satu dari 10 pria berpakaian hitam. Pria itu jatuh di tempat dan ada celah dalam pengepungan. Tidak seorang pun mengira bahwa ada seorang pria yang akan duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau. Setelah orang itu melepaskan tembakan, Chen Hao juga menanggapi dan menyambutnya, tetapi pihak lain tampaknya tidak terjerat dengan Chen Hao. Setelah menerobos pengepungan, dia baru saja menyelamatkan punggungan kuil Miyamoto dari pengepungan, lalu berbalik dan pergi. Seluruh proses berlangsung kurang dari 5 detik. Dalam 5 menit ini, pria tersebut menyelesaikan tugasnya bergegas dari jalan ke tengah jalan, kemudian menerobos pengepungan Feng Dazuang, dan mengeluarkan gong bensiling. Bahkan Chen Haolai mungkin tidak bisa sesempurna itu. Meskipun kecelakaan mendadak dan tindakan cepat pihak lain menghentikan Chen Hao sedikit, pada saat Chen Hao bereaksi, pria itu telah kembali ke Chen Hao. Kali ini, Chen Hao tidak akan pernah membiarkan kesalahan yang sama terjadi untuk kedua kalinya. Ketika pihak lain lewat, dia langsung memblokirnya, tetapi pihak lain tidak berniat terlibat dengan Chen Hao. Tapi itulah yang dia pikirkan. Chen Hao tidak. Saat ini, sudah cukup banyak hal yang terjadi dalam satu hari. Chen Hao tidak menyangka bahwa pada akhirnya segalanya tidak akan berakhir dengan sempurna. Ketika mereka bertemu, Chen Hao memberikan pukulan, dan pihak lain juga memberikan pukulan. Keduanya bertabrakan, lalu mundur bersama, hanya karena pihak lain masih memegang punggungan kuil Miyamoto di tangannya, sehingga footwall relatif stabil. Setelah mengepalkan tinjunya yang menyakitkan, ekspresi Chen Hao menjadi serius. Saya ingin tahu siapa yang mulia. Apa yang ingin Anda lakukan ketika Anda datang ke sini? Jika tidak ada keluhan yang mendalam, maukah Anda meletakkan pria itu di tangan Anda? Ketika pihak lain berhenti, Chen Hao menemukan pria itu memakai topeng di wajahnya, tapi tubuhnya harusnya seperti pria dari Eropa dan Amerika. Pergilah. Jawaban pihak lain juga sangat singkat, dan arti kata-katanya sangat jelas. Jika pihak lain berbicara dengan baik, Chen Hao mungkin masih menerima kenyataan bahwa kuil Miyamoto mendapat bantuan asing,
tetapi karena pihak lain memiliki sikap seperti itu sekarang. Maka Anda tidak dapat menyalahkan Chen Hao karena kejam. Mengedipkan mata pada Feng Dazuang, lalu Chen Hao mengangkat bahunya tanpa daya, "Saudaraku, jangan bicara terlalu keras, kamu bilang begitu, bagaimana aku harus melanjutkan?" Dia mengambil pedang samurai yang patah dari tanah dan menimbangnya di tangannya. Setelah menentukan berat pedang samurai, Chen Hao berjalan perlahan menuju pria itu. "Dan aku tidak tahu apakah aku pernah memberitahumu bahwa aku benci berpura-pura dipaksa, tapi kamu menyebutnya dipaksa berpura-pura dipaksa. Jadi, jatuhkan dia, atau jatuhkan dia setelah membunuhmu. Aku bisa memberimu pilihan sekarang, lihat saja bagaimana Anda memilih." Chen Hao berdiri tidak jauh, dan bala-bala banyak bicara, tetapi pihak lain sama sekali tidak tergerak. Mata di atas topeng menampakkan cahaya dingin, dan punggung kuil Miyamoto di tangan kirinya meronta. Melihat pihak lain tetap diam dan tidak berbicara, hati Chen Hao juga dipenuhi amarah. Dengan cara ini, segalanya akan menjadi jauh lebih mudah, tetapi sebelum tangan Chen Hao, Feng Dazuang tidak terbiasa dengan gaya dan nada pria yang memakai topeng, dan dia bergegas dengan tinjunya. Tapi sepertinya itu bukan keputusan yang sempurna, karena sebelum Feng Dazuang mendekat, dialah orang pertama yang bergegas ke Feng Dazuang dengan membawa kuil Miyamoto di tangannya. Begitu pergelangan tangannya berputar, cahaya dingin telah menerpa Feng Dazuang. "Hati-hati, mereka punya senjata tersembunyi." Setelah melihat tingkah aneh musuh, Chen Hao buru-buru mengeluarkan suara untuk mengingatkannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Feng Dazuang juga menyingkir, dengan jumbai merah ceri tertinggal di belakang cahaya perak. Ketika cahaya perak menghilang, melihat anak panah perak itu, Feng Dazuang juga menarik napas. Bahkan, tak sulit membayangkan dampak apa yang akan ditimbulkan jika anak panah itu dimasukkan ke dalam tubuh. Semuanya dipersenjatai dengan senjata jarak dekat, jadi ketika bertemu orang yang menggunakan panah, tidak diragukan lagi seperti infanteri bertemu penembak jitu. Anak panah ini hanyalah sebuah isyarat, diikuti oleh 3 anak panah perak yang sudah jadi. Melihat anak panahnya, Chen Hao dan yang lainnya juga buru-buru menghindar. Saat mereka menghindar, pria berjaket hitam dan bertopeng telah meninggalkan jalan dengan punggung bukit kuil Miyamoto yang berlumuran darah. Melihat pihak lain pergi, Feng Dazuang bergegas menuju Chen Hao. "Kapten, apakah kamu baik-baik saja? Apakah ada yang salah?" "Tidak buruk." Meregangkan tangan dan kakinya, Chen Hao santai, "Terima kasih atas kedatangan Anda tepat waktu, kalau tidak, saya tidak tahu apakah akan ada yang salah." Feng Dazuang tertawa canggung. Dalam hal ini, jika dia bisa mengetahui plot pihak lain lebih awal, Chen Hao tidak akan disergap. Meskipun Chen Hao tidak peduli, Feng Dazuang tahu bahwa Chen Hao hanya tidak ingin membebaninya. "Kapten, jika kamu punya rencana lain kali, aku akan pergi bersamamu. Sekarang kota Shinhe tidak tahu dari mana begitu banyak orang Jepang berasal. Sepertinya mereka masih mengincarmu secara sadar. Untuk saya." Dia menoleh dan melihat anak panah di dinding jalan. Chen Hao langsung melamun. Anak panah itu dimasukkan dengan kuat ke dinding. Anak panah baja, dengan benang sutra merah di bagian belakang dan cahaya biru di tepinya, tampak sangat berbahaya. Orang yang meninggalkan punggungan kuil Miyamoto bahkan tidak menunjukkan wajah aslinya dari awal sampai akhir, seolah-olah dia takut terlihat. Hal ini membuat orang merasa luar biasa. Pasti ada alasan bagi pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Bisa jadi dia terlalu terkenal dan akan dikenali begitu dia menunjukkan wajahnya, atau dia buronan dan khawatir identitasnya terungkap. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melupakan semua pemikiran ini. Identitas punggungan kuil Miyamoto dan pria misterius itu diabaikan untuk saat ini. Setelah berurusan dengan Yang Hu, dia punya banyak waktu untuk terlibat dengan mereka. Punggungan kuil Miyamoto, yang dibawa pergi oleh orang-orang misterius, diseret ke hutan lebat di distrik Jiangbei oleh orang-orang misterius. Setelah melemparkan punggungan candi ke tanah, pria misterius itu melepaskan topeng dari wajahnya, memperlihatkan wajah yang sangat polos yang tersembunyi di balik topeng itu. Namun, rasa hina ini mengungkapkan perasaan yang berbeda. Semakin Anda melihatnya, semakin Anda merasa tidak adil. Perasaan seperti ini sangat aneh. Punggungan kuil Miyamoto juga pertama kali menghadapi situasi seperti ini. "Kali ini, kamu berhutang nyawa padaku, bukan?" Ketika pihak lain berbicara dengan aksen Beijing, Miyamoto sedikit terkejut.
Dia tidak menyangka bahwa orang yang menyelamatkannya dari Chen Hao dan yang lainnya adalah orang China. Saya tidak mengerti mengapa Anda ingin menyelamatkan saya. Kalau pihak lain orang Jepang atau orang dari negara lain bisa saja, tapi orang China. Bukankah orang Cina paling membenci Jepang? Untuk apa begitu banyak omong kosong? Aku berkata, kamu berhutang nyawa padaku sekarang, mengerti? Jika kamu menginginkan nyawaku, ambil saja. Jangan ancam aku dengan hal seperti itu. Petik 2. Jika pihak lain baik hati, Punggungan kuil Miyamoto mungkin memiliki sedikit rasa bersalah di hatinya, tetapi jika dia ingin memerasnya dengan kebaikannya yang menyelamatkan nyawa, dia benar-benar mencari orang yang salah. Oh, saya tidak menyangka Anda orang Jepang punya keuntungan sendiri. Tapi apakah kamu yakin tidak ingin mendengar apa yang aku ingin kamu lakukan? Mungkin itu yang Anda inginkan. Petik 2. Tidak ada yang tersisa di hatiku. Aku berutang nyawa padamu. Jika kau mau, ambillah. Namun, jika kau ingin menggunakannya untuk mengancamku atau membuatku ingin melakukan sesuatu untukmu, maaf, aku tidak akan menemanimu. Saat dia berkata demikian, Miyamoto Siling ingin berdiri dan pergi. Bekas luka di tubuhnya tidak dicat, jadi ketika dia melihat bahwa dia berdiri, dia segera duduk lagi. Luka koreng itu retak lagi. Darah segar jatuh seperti ular panjang dan segera membasahi pakaian Miyamoto Siling. Jangan repot-repot, jika kau tidak mendengarnya seperti ini, kau sudah mati sebelum ada yang bisa menyelamatkanmu. Orang parubaya itu menepuk bahu Miyamoto Siling seperti seorang tetua yang baik hati. Dari segi usia, orang itu benar-benar seorang tetua, tetapi Miyamoto Siling tidak ingin dipedulikan oleh seorang tetua yang tidak tahu harus melompat kemana. Sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkan diriku sendiri, dan aku tidak ingin mengancammu. Aku membawamu ke sini hanya karena hanya ada beberapa orang di sini, yang mana lebih baik bagi kita untuk membicarakan sesuatu selanjutnya. Pria parubaya itu bangkit, meraba-raba 2 kali di balik pilar pabrik tua, lalu mengeluarkan sebuah kotak medis yang entah sudah berapa lama ditaruhnya. Apa kau tahu cara menyelamatkan dirimu sendiri? Kau bisa mengobati lukanya terlebih dahulu, karena kau akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Aku tidak ingin kau mati karena kehilangan terlalu banyak darah sebelum kau selesai berbicara. Pria parubaya yang mungkin tidak mengenalinya di antara kerumunan itu tersenyum, lalu berbalik dan berjalan ke sisi lain. Punggungan kuil Miyamoto melihat kotak medis tua itu, melihat luka di tubuhnya lagi, lalu menarik kotak medis itu ke depannya. Setelah membuka kotak medis itu, tanpa diduga, yang muncul di hadapan kami adalah seperangkat lengkap peralatan medis baru, yang dilengkapi dengan seperangkat lengkap pisau bedah. Tapi apa yang tidak bisa digunakan di punggungan kuil Miyamoto? Cari alkohol dan kain kasa dari sana dan bersihkan bekas luka di tubuhmu. Miyamoto Temple Ridge bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu melakukan begitu banyak hal, kamu tidak hanya ingin aku duduk di sini dan menangani luka-luka, kan? Jika kamu punya sesuatu, katakan saja. Meskipun bahasa Mandarin Miyamoto tidak begitu bagus, maknanya yang sederhana dapat diungkapkan. Setelah mendengar kata-kata Miyamoto, pria parubaya yang agak biasa itu tiba-tiba muncul dengan senyum di wajahnya. Jangan khawatir, aku akan berbicara terus terang, tetapi sebelum itu, aku ingin bertanya, apakah kamu tahu apa yang ingin dilakukan Murakami Jingmu ketika dia datang ke kota Shinhei? Melihat pria parubaya itu menyebutkan nama Murakami Jingmu, Miyamoto Siling tanpa sadar ingin menyentuh pisau itu, tetapi sebelum dia menyentuh pisau itu, beberapa anak panah telah dipaku ke gagangnya. Perhatikan, kali ini pisaumu, tapi lain kali aku tidak bisa menjamin itu tanganmu. Ketika anak panah itu datang, Miyamoto bahkan tidak menyadarinya. Jika dia tidak secara tidak sadar menarik tangannya, anak panah itu pasti akan menancap di tangan Miyamoto. Artinya, pria parubaya dengan wajah populer ini menyerang tangannya. Lain kali, itu hanya untuk menutupi. Mengapa kamu tahu tentang Haruki Murakami? Ini adalah keraguan terbesar di hati Miyamoto. Sejak Murakami datang ke kota Shinhei, dia selalu sangat rendah hati. Sebagian besar hal yang dia lakukan dilakukan dengan bantuan orang-orang ini, tetapi pihak lain dapat berteriak. Mengatakan tidak ada masalah, punggungan kuil Miyamoto terbunuh tidak akan percaya. Sangat sederhana, dan aku tidak hanya tahu tentang Haruki Murakami, tetapi juga penjaga di sekitarnya. Apakah itu yang kamu sebut di Jepang? Apa namanya lagi? Pria parubaya itu menggaruk kepalanya karena malu.
Kuil Miyamoto Ling memperhatikan bahwa ketika pria parubaya itu mengulurkan tangan untuk menggaruk kepalanya, dia menunjukkan pergelangan tangannya. Pergelangan tangan itu ditutupi dengan bekas luka yang ganas. Sepertinya dia telah terbakar oleh api dan direbus oleh air mendidih. Ngomong-ngomong, namanya Murakami Jiro, kan? Dari pergelangan tangan pria parubaya itu untuk mengambil kembali garis pandangnya, punggung kuil Miyamoto semakin menghadap ke pria parubaya yang tidak mencolok ini. Siapa kamu dan bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak informasi? Apakah ada mata-mata di antara orang-orang kita? Tidak mengherankan jika Miyamoto Siling berpikir demikian, karena orang luar tahu begitu banyak informasi yang seharusnya dianggap sebagai informasi tersembunyi. Dengan kata lain, semua orang akan mempertimbangkan apakah ada mata-mata di sekitarnya. Tidak ada mata-mata di antara orang-orangmu, tetapi sistem intelijenku lebih baik. Berbicara tentang ini, ada sedikit kebanggaan di wajah pria parubaya itu, tetapi ekspresinya sedikit kaku di wajah pria parubaya itu, dan punggung kuil Miyamoto mengerutkan bibirnya dengan erat. Bukan kabar baik bahwa orang-orang sepertiku bahkan tidak tahu ada kebocoran sebesar itu. Bergosip saja tidak cukup, kau akan dicurigai jika menghilang terlalu lama. Aku harap kau bisa mendengarkan dengan saksama setiap kata yang kukatakan selanjutnya. Kuil Miyamoto awalnya ingin bertanya siapa yang akan dicurigai, tetapi orang-orang setengah baya itu sudah membuka mulut mereka. Terpaksa, kuil Miyamoto hanya bisa diam lagi. Sekarang di kota Shinhe, selain kalian orang Jepang kecil, ada juga beberapa taipan Rusia. Tampaknya orang-orang dari Amerika Serikat sudah memasuki perbatasan. Diperkirakan mereka akan muncul di kota Shinhe dalam waktu dekat. Dengan pengaruh beberapa pihak, kalian tidak terlalu baik. Jadi, kau kembali untuk memberitahu Murakami bahwa tidak baik berdiri teguh di kota Shinhe dan mendukung boneka. Tanpa sepatah kata pun dari orang-orang setengah baya itu, alis Miyamoto sedikit berkerut. Pada akhirnya, alisnya bahkan berkerut seperti kunci. Apa yang bisa kamu lakukan? Kita baru saja datang ke sini. Fondasi kita goyah. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Miyamoto Temple Ridge merenung sejenak dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Orang-orang setengah baya juga merenung sejenak setelah mendengar kata-kata ini. Dalam rencana orang-orang setengah baya, Haruki Murakami adalah bagian yang sangat diperlukan. Jika pihak lain tidak bekerja sama, itu akan berdampak besar pada rencana tersebut. Bukankah kamu telah mendukung Yang Hu? Jual saja dia dan kamu dapat menggantikannya. Orang-orang setengah baya berpikir lama dan memberikan jawaban seperti itu. Miyamoto Temple Ridge juga berkeringat, menggantikan Yang Hu. Mereka telah melakukan ini untuk waktu yang lama, tetapi sungguh mengherankan bahwa ada bos besar yang berdiri di belakang Yang Hu, jadi sangat sulit untuk melakukannya. Tetapi orang-orang setengah baya yang tidak mengetahui situasinya muncul dengan masalah yang paling sulit, yang sangat memalukan. Baiklah, tidak ada gunanya bicara denganmu. Kau kembali saja dan beritahu Murakami bahwa di kota Shinhe, tidak hanya ada beberapa orang berkuasa, tetapi juga beberapa pejabat. Salah satunya adalah Liu Cheng. Jika kau bertemu dengannya, seberapa cepat kau akan berlari? Menyebut Liu Cheng, wajah orang setengah baya itu bahkan menunjukkan ekspresi yang disebut panik. Namun, ekspresi seperti ini segera ditekan oleh pria setengah baya itu. Dia menoleh dan melihat punggung kuil Miyamoto tempat lukanya dibalut. Pria setengah baya itu tiba-tiba tertawa. Jika Haruki Murakami ingin memeriksaku, biarkan dia mencobanya sendiri. Aku sudah bilang padamu bahwa kau tidak boleh tenggelam dalam gelombang besar berikutnya. Sambil berbicara, pria setengah baya itu juga mengangkat kakinya dan pergi keluar. Kuil Miyamoto Ling memperhatikan pria setengah baya itu pergi. Dia berjuang lama dalam hatinya, tetapi akhirnya dia gagal mengumpulkan keberanian untuk bertarung dengan pihak lain. Sejauh ini, kekuatan orang Cina yang tidak dikenal ini telah mengejutkan Miyamoto, sedemikian rupa sehingga dia tidak pernah memiliki keberanian untuk berkomunikasi dengan lawannya. Setelah orang-orang setengah baya itu pergi, kuil Miyamoto pun segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke distrik Jiangnan. Setelah mendapat saran dari orang-orang setengah baya itu, Murakami pun bingung. Ia sungguh tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu, dan mendengarkan nada bicara kuil Miyamoto, tampaknya pihak lain mengenal orang-orang ini dengan sangat baik. Bukankah itu kabar baik? Ia tidak mengatakan apa-apa lagi saat memberitahu. Anda berita itu, misalnya, tindakan atau mantra apa? Murakami bertanya sambil mengerutkan kening, tetapi ia tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya,
karena Miyamoto tidak tahu. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah Anda siap dengan apa yang dikatakan orang lain, atau Anda tetap bersikap rendah hati seperti biasa? Murakami bertanya sambil sedikit membungkuk. Murakami menyentuh dagunya, lalu melambaikan tangannya dan menolak tawaran Murakami. Mari kita abaikan dia dulu. Tidak peduli seberapa bagus dia mengatakannya, itu juga berita orang lain. Begitu kamu melanjutkan sesuai dengan informasi yang diberikan olehnya, maka kita akan ditipu oleh orang lain sepanjang waktu. Hai, Yi, anggukan keras Murakami seharusnya terjadi, lalu Murakami menjabat tangannya, turun dulu, ajak Miyamoto melihatnya, untuk memastikan naluri Miyamoto bisa pulih dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita tidak bisa menggunakan panduan tindakan yang diberikan oleh pihak lain, tapi kita masih bisa menggunakan yang lain. Di saat yang sama, Chen Hao juga memikirkan pria yang muncul hari ini. Tentu saja, dia tidak ingin mengungkap identitasnya dengan wajah tertutup. Keterampilan panahnya yang bagus sangat brilian. Mungkin karena itu pihak lain tidak mau membeberkan identitasnya bukan? Dazuang, apakah kalian tidak memperhatikan satu sama lain saat kalian datang? Beralih ke Feng Dazuang, Chen Hao mencoba menyimpulkan identitas pihak lain dari beberapa petunjuk, tetapi jelas itu tidak berhasil karena tidak ada informasi yang cocok untuk digunakan. Waktu kemunculan pihak lain sangat cerdik. Itu hanya saat kita berkonsentrasi menangani punggungan kuil Miyamoto. Tentu saja, kita tidak memperhatikan kapan pihak lain muncul. Ada apa dengan orang itu? Apakah ada masalah? Petik 2. Ini masalah besar. Sambil mengerutkan kening dan berpikir sejenak, Chen Hao bertepuk tangan dan berkata, "Oke, biarkan orang itu sendiri, hubungi Sunspot, dan kita akan membalas dendam malam ini." Yang Hu telah bekerja begitu lama. Sudah waktunya untuk memindahkan tempat duduknya. Tidak peduli apa yang dipikirkan Chen Hao, pada dasarnya sudah diputuskan untuk berurusan dengan Yang Hu. Namun sebelum itu, Chen Hao harus mencari tahu identitas pria yang tidak tahu dari mana asalnya. Apakah dia orang Jepang, Cina, Inggris, Amerika, dan Jerman? Waktu ketika pihak lain muncul terlalu pintar. Tepat ketika punggungan kuil Miyamoto hampir hancur, pihak lain mengambil tindakan tegas dengan niat yang jelas. Siapapun yang memiliki sedikit kesadaran diri dapat menebaknya. Tapi apa niat pihak lain untuk menjalin hubungan baik dengan orang Jepang? Anda tahu, ini tidak seperti sebelumnya. Inilah saatnya rakyat menjadi penguasa negara. Sangat mustahil bagi Jepang kecil untuk membuat gelombang di sini, tetapi pihak lain datang untuk menawarkan keramah tamahan. Agak membingungkan, atau biarkan aku pergi dan mencari tahu apa yang dilakukan pihak lain terlebih dahulu. Melihat wajah sedih Chen Hao, Feng Dazuang dapat dengan mudah menebak alasan mengapa Chen Hao sedih. Untuk ini, solusi Feng Dazuang secara alami adalah menemukan pria itu, dan kemudian menendang pelipisnya terlebih dahulu terlepas dari apakah dia abadi di jalan. Tentu saja, Chen Hao tidak akan membiarkan Feng Dazuang bertindak sembarangan. Dia menatap Feng Dazuang dan menunjuk padanya, "Saya beritahu Anda, jika Anda tidak mengikuti instruksi saya, Anda akan siap untuk dari mana Anda berasal dan kemana Anda akan pergi." Mendengar ini, Feng Dazuang tertawa terbahak-bahak. Melihat Feng Dazuang tidak menolak, Chen Hao mengalihkan pandangannya kembali dan meletakkan peta kota Xinhe di depannya, di mana dia melingkari 3 bagian dengan spidol merah. Salah satunya adalah distrik Jiangnan, yang merupakan wilayah paling stabil di bawah tangan Yang Hu. Yang kedua adalah distrik Jiangbei, yang dulunya milik Yang Hu. Tapi sejak Chen Hao menghentikan pertempuran, pemilik tempat ini telah berubah menjadi Chen Hao. Sedangkan untuk bagian ketiga, agak janggal. Bagian ketiga berada tepat di persimpangan distrik Jiangnan dan distrik Jiangbei. Jika ada konflik skala besar, sangat tidak mungkin untuk menghindari bagian ketiga, dan pemiliknya adalah Chen Hao dan Yang Hu, yang tidak ingin memprovokasi. Distrik Jiangzhong juga dikenal sebagai distrik pemerintahan. Keberadaan instansi pemerintah kota Xinhe, Biro Keamanan Umum Kota dan Pemerintah Kota, serta kejaksaan dan pengadilan, semuanya ada di sini. Chen Hao berada dalam dilema karena tidak peduli seberapa hati-hatinya dia tidak bisa menghindari pejabat itu. Terakhir kali dia pergi ke petir, dia hanya membawa selusin orang bersamanya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia dihadang oleh Yuan Jianjun. Jika ingin melawan Yang Hu,
Chen Hao tidak bisa membayangkan berapa banyak orang yang akan ambil bagian di dalamnya. Itu bukanlah masalah yang bisa diselesaikan oleh 10 atau 20 orang. Dan ratusan orang melewati wilayah hukum paling ketat di distrik pemerintahan, bukan untuk mencari kematian, apa maksudnya? Setelah berpikir sejenak, Chen Hao mengetuk peta dan berkata, bawa beberapa saudara ke distrik Jiangnan, cari tempat yang lebih besar untuk disewa, dan mari kita kirim mereka semua. Demi hari ini, hanya ada satu cara, tetapi masih ada masalah besar. Yaitu, jika Yang Hu menemukan keberadaan mereka, Feng Dazuang dan yang lainnya mungkin akan menghadapi pencarian penuh dari Yang Hu, yang bukan hal yang menyenangkan. Jadi begitu kata-kata itu selesai, Chen Hao menyesalinya lagi. Kapten, jangan khawatir, aku akan menunggumu datang kepadaku di distrik Jiangnan. Aku akan membersihkannya sore ini dan aku akan pergi ke sana. Tidak bisakah kita saling menghubungi melalui telepon? Baiklah, jika kalian benar-benar ditemukan oleh Yang Hu, jangan saling bertemu. Bahkan jika kalian pergi ke distrik pemerintahan, itu tidak masalah. Jika kalian tertangkap oleh polisi, kita masih punya ruang untuk berbalik, tetapi jika kalian tertangkap oleh Yang Hu. Chen Hao tidak menyelesaikan kata-katanya selanjutnya. Kata-kata itu benar-benar merusak suasana, dan Chen Hao tidak ingin Feng Dazuang terlalu gugup. Sudah terlambat. Namun, melihat tangan Feng Dazuang yang terkepal, bahkan jika Chen Hao tidak menyelesaikan apa yang dia katakan, Feng Dazuang juga menebak sesuatu. Namun, dilema ini sama sekali bukan masalah besar bagi Feng Dazuang. Itu awalnya dari rentetan peluru. Kematian benar-benar akrab bagi orang-orang seperti mereka. Jangan khawatir, Kapten, aku tidak akan mengecewakanmu. Chen Hao mengepalkan tangannya. Sebenarnya, beberapa kata dapat diungkapkan dengan satu pandangan dan satu tindakan. Hubungan antara Chen Hao dan Feng Dazuang telah mencapai tingkat ini. Setelah masalah ini diselesaikan secara kasar, saatnya untuk menemukan Yang Hu. Namun, saat memikirkan Yang Hu, Chen Hao menyadari bahwa ia sudah lama tidak bertemu Yang Hu. Aku tidak tahu apakah Yang Hu mengira aku pernah bertemu dengannya. Melihat peta di atas meja, senyum yang telah lama hilang muncul di wajah Chen Hao. Setengah jam kemudian, Yang Hu sudah berada di vilanya. Melihat kerumunan di luar, Yang Hu merasakan kekosongan di hatinya. Kapan kekosongan itu dimulai? Sejak berita kematian Cooper, atau setelah Haruki Murakami pergi? Sejak Jingmu Murakami pergi, hati Yang Hu dipenuhi dengan kegelisahan, karena setelah Jingmu Murakami pergi, Yang Hu menyadari bahwa ia benar-benar tidak memiliki tangan untuk digunakan. Hanya ada sedikit jenderal yang tersisa di tangannya, dan tidak ada yang lain yang dapat digunakan. Yang Hu tidak pernah menyangka bahwa Murakami akan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah orang itu dalam masalah? Setelah Jingmu Murakami pergi, Yang Hu hanya memiliki satu ide yang tersisa di benaknya. Namun seiring berjalannya waktu, Jingmu Murakami, yang telah menetap di tempat lain, meninggalkan kalimat seperti itu pada Yang Hu. Jaga dirimu. Yang Hu tidak mengerti apa yang dia maksud, tetapi untuk memastikan tidak ada masalah, Yang Hu mencari staf dan tinggal di villa. Tapi entah kenapa, Yang Hu selalu merasa tidak aman, tapi dia tidak tahu dari mana bahayanya datang. Saat Yang Hu dengan cemas gemetar di ruang tamu, bawahannya di luar tiba-tiba mengeluarkan suara. Dia dengan penasaran membuka pintu geser menuju halaman di ruang tamu. Yang Hu melihat seseorang yang mungkin tidak ingin dia temui dalam hidupnya. Chen Hao, halo, Bos Yang, saya tidak menyangka ada begitu banyak orang yang bersembunyi di sini. Maaf mengganggu Anda. Chen Hao berperilaku seperti seorang pria yang secara tidak sengaja menyusup ke rumah tetangga dan kemudian menabrak tamu tetangga. Namun, siapa yang masuk ke rumah tetangga dengan memanjat tembok di halaman belakang? Saat melihat Chen Hao, Yang Hu hampir tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dari awal kontak dengan Chen Hao hingga sekarang, Yang Hu, yang selalu sangat akurat dalam menilai orang, berulang kali melakukan kesalahan. Awalnya ia tertipu oleh penampilan dan posisi Chen Hao, namun kemudian saat berada di Hotel Triumph, ia masih tertipu oleh Chen Hao yang berperan sebagai harimau dan memakan babi. Namun, dengan pemahaman Chen Hao, Yang Hu menemukan bahwa pihak lain sebenarnya adalah seekor harimau, bukan babi berkulit harimau. Ini adalah kabar buruk bagi Yang Hu, dan rangkaian tindakan Chen Hao adalah memotong Yang Hu dari elang besar bersayap montok menjadi burung besar botak. Dengan dukungan Murakami, Yang Hu tidak perlu terlalu khawatir.
Namun kini Haruki Murakami juga telah kabur. Punggungan kuil Miyamoto telah menyampaikan kata-kata pria parubaya itu kepada Haruki Murakami. Meski Haruki Murakami juga tidak mengetahui siapa pria itu, kekuatan yang ditunjukkan pihak lain sungguh mengejutkan. Jadi Murakami hampir meninggalkan Yang Hu tanpa berpikir panjang, karena pria parubaya itu telah memberitahunya dengan sangat akurat bahwa orang lain dengan ide yang sama telah tiba di kota Shinhe, sehingga orang-orang dari seluruh dunia dapat fokus pada diri mereka sendiri. Itu bukan hal yang baik. Haruki Murakami berhasil menyelamatkan dirinya sendiri, namun ia menderita akibat Yang Hu. Apa yang ingin kamu lakukan di sini? Orang-orang di halaman villa masih memberikan sedikit kepercayaan pada Yang Hu, jadi Yang Hu tidak takut untuk marah pada saat pertama, tetapi bisa mengumpulkan keberanian untuk mempertanyakan Chen Hao. Sejujurnya, Chen Hao benar-benar tidak tahu bahwa Yang Hu begitu pemalu sehingga dia menemukan begitu banyak orang yang tinggal di villa. Bukankah orang ini merasa terlalu ramai? Sebenarnya tidak ada yang serius. Aku hanya ingin ngobrol denganmu, bukankah kita sudah lama bertemu? Datang dan ngobrol baik kali ini. Petik 2. Aku tidak tertarik berbicara denganmu. Keluar dari rumahku, atau aku akan memanggil polisi. Sungguh sulit membayangkan Anda bisa mendengar kata alarm dari mulut raksasa di kota Shinhe. Bukankah itu terlalu mengejutkan? Terima kasih telah mengucapkan kata panggil polisi. Apakah kamu tidak tahu untuk melihat orang-orang yang berdiri di sebelahmu terlebih dahulu? Jika polisi datang, mereka akan menangkap orang-orang ini terlebih dahulu, oke. Setelah pengingat Chen Hao, Yang Hu menyadari ada begitu banyak orang di sekitarnya. Kamu semua naik. Tangkap orang ini dan bunuh dia. Selama kamu membiarkannya menghilang di depan mataku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ayo, berikan padaku secepatnya. Yang Hu mendorong orang-orang yang berdiri di sampingnya. Kamu melihatku dan aku melihatmu. Saya tidak mengerti mengapa Yang Hu memberikan nasihat seperti itu. Apakah ini ketua yang mereka kenal? Apakah masih bos yang mereka kenal? Tak jauh dari jalan masuk villa, dua orang, seorang lelaki tua dan seorang pemuda, berdiri di sudut jalan. Di depan villa, ada dua orang satpam berdiri di depan pintu sambil mengobrol. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di villa itu. Jiro, menurutmu apakah pria bernama Chen Hao itu akan membunuh Yang Hu? Mendengar pertanyaan pemuda itu, lelaki tua yang berdiri di belakang pemuda itu langsung menjawab sambil tersenyum, bukan. Orang-orang Tiongkok sangat bangga dengan kebaikan mereka. Selama Perang Dunia, semua negara melakukan beberapa eksperimen yang tidak manusiawi terhadap para tahanan. Hanya Tiongkok yang masih berpegang pada kebijakan perlakuan istimewa terhadap para tahanan. Oleh karena itu, menurutku Yang Hu seharusnya bisa selamat. Jika Yang Hu bisa selamat, maka aku tidak perlu mematuhi perjanjian itu, bukan? Setidaknya dia selamat, bukan? Ya, Tuan Jingmu. Murakami Kojiro membungkuk sedikit. Itu karena dia tahu bagaimana memilih ketika dia masih muda sehingga dia memutuskan untuk membantunya, bukan? Karena bos yang tidak perlu kita khawatirkan, mari kita pergi dan bertemu orang-orang Amerika itu. Kudengar orang-orang Amerika sangat bangga. Aku tidak tahu apakah mereka juga bangga kali ini. Kali ini, kamu seharusnya dari keluarga Chules. Aku yakin mereka tidak akan mengecewakanmu. Setelah menyelesaikan kalimat ini, Murakami menoleh untuk melihat villa Yang Hu. Yang Hu memang orang nomor satu, tetapi di hadapan para talenta muda ini, kemampuannya jelas tidak cukup. Sekarang diinjak-injak sebagai batu loncatan juga merupakan nasib buruknya. Tetapi sekarang di era ini, bukankah Anda menginjak saya dan saya menginjak Anda, dan semua orang mencoba menempatkan orang-orang di bawah kaki mereka, lalu memanjat selangkah demi selangkah. Ada apa dengan Miyamoto Temple Ridge? Anak laki-laki itu adalah anggota keluarga Miyamoto. Jika terjadi sesuatu yang salah, masalah akan menimpa kita. Saat dia berjalan menyeberang jalan, Haruki Murakami bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika Miyamoto Temple Ridge tidak memberitahunya berita itu, dia akan bersembunyi di belakang Yang Hu untuk berurusan dengan Chen Hao. Jika Anda memikirkannya dengan saksama, Miyamoto Temple Ridge akan memberikan kontribusi. Hal ini membuat Tuan Murakami sedikit enggan untuk membuang bidak catur Miyamoto Temple Ridge. Menurut rencana awal kita ingin membiarkan kuil Miyamoto mati di tangan Chen Hao, dan menjadikan masalah ini sebagai pemicu untuk memulai perselisihan dengan Chen Hao. Namun, kita tidak tahu guru kuil Miyamoto mana yang bertemu dan menyelamatkannya dari tangan Chen Hao,
yang juga mengacaukan rencana kita. Tidak ada fluktuasi nada dalam suara Murakami. Seolah-olah jika Miyamoto Siling benar-benar mati di tangan Chen Hao, itu tidak ada hubungannya dengan mereka dan tidak akan membawa beban psikologis apapun bagi mereka. Lupakan saja, karena dia tidak mati, simpan saja dia. Sambil melambaikan tangannya, Murakami berkata, biarkan dia menghubungi orang-orang di Rusia suatu saat, cari tahu siapa mereka, dan omong-omong, lihat seperti apa sikap mereka. Baiklah, saat mereka berjalan, Haruki Murakami dan Junichiro Murakami menyusun beberapa rencana. Tampaknya bagi mereka, hal yang memicu perselisihan antar kekuatan keluarga di berbagai negara ini tidak akan memberikan tekanan psikologis apapun, meski akan menyebabkan banyak orang yang tidak bersalah meninggal. Di Villa Yang Hu masih menemui jalan buntu dengan Chen Hao. Alasan kebuntuan ini adalah karena anak buah Yang Hu tidak bergerak sama sekali. Reaksi berlebihan Yang Hu berdampak besar pada anak buahnya, kata Lai, dan mereka semua memasuki kondisi menunggu dan melihat. Situasi Yang Hu saat ini mungkin tidak dipahami dengan baik oleh orang-orang ini, tetapi ketika Yang Hu melihat Chen Hao, ekspresi tikus yang melihat kucing mengejutkan anak buah Yang Hu. Kapan mereka melihat kemunculan Yang Hu? Dia sangat pemalu sehingga dia terlihat seperti anak kecil yang melakukan kesalahan ketika melihat orang tuanya. Chen Hao tidak menyangka hal-hal akan berkembang sedemikian rupa, yang benar-benar di luar dugaan Chen Hao. Pada awalnya, rencana Chen Hao juga sangat bagus. Dia diam-diam masuk dari halaman belakang, menemukan Yang Hu, mengejutkannya, menaklukkannya, dan kemudian mengancam Yang Hu untuk menyetujui beberapa syarat. Tapi yang pernah saya pikirkan, langsung saja melompat dan bertemu dengan tangan Yang Hu lagi, dan kemudian melihat seluruh dewa memperingatkan Yang Hu. Yah, aku bertemu dengannya. Chen Hao bahkan siap menghadapi pertarungan yang sulit. Namun saat Chen Hao berpose dan bersiap, apa yang terjadi selanjutnya sangat memalukan. Kamu datang atau tidak? Melihat bawahan yang tercengang itu, Chen Hao telah mempertimbangkan kembali apakah orang-orang ini sudah gila. Diingatkan oleh Chen Hao, Yang Hu mendesak mereka untuk kembali. Orang-orang ini, yang secara khusus ditarik oleh Yang Hu untuk mendukung pertunjukan, muncul satu persatu seperti serigala lapar, dan mereka berteriak begitu keras sehingga mereka takut orang lain tidak akan mendengarnya. Chen Hao memahami bahwa orang-orang ini hanya ingin memberi diri mereka keberanian, tetapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah meneriakkan keberanian benar-benar bermanfaat? Dalam waktu kurang dari setengah jam, anak buah Yang Hu semuanya telah diturunkan, tergeletak di tanah, tidak tahu apakah itu benar atau salah, dan semua orang bergerak-gerak. Sepertinya anak buahmu tidak berbuat banyak. Setelah bertepuk tangan, Chen Hao menghampiri Yang Hu. Yang Hu yang sedikit gemuk bukanlah lampu hemat bahan bakar. Meskipun tangan Chen Hao memberinya rangsangan yang luar biasa, Yang Hu tidak memiliki kebiasaan menunggu kematian. Tanpa menunggu Chen Hao mendatanginya, dia mengeluarkan pistol di tangannya. Jangan kemari. Kalau kamu datang lagi, aku akan benar-benar menembak. Jika itu Yang Hu sebelumnya, dia tidak akan pernah berbicara dengan Chen Hao tentang membuang banyak waktu. Kemungkinan besar dia akan datang dan mengeluarkan pistol. Dalam beberapa tahun terakhir, kehidupan santai membuat Yang Hu malas, sedangkan hegemoni kota Xinhe membuat Yang Hu sombong. Semua ini bukannya tidak berdasar, semuanya mempunyai alasan yang sesuai. Ada pepatah yang mengatakan jika Anda tidak melakukannya, Anda tidak akan mati. Yang Hu telah mendominasi kota Xinhe, jadi bagaimana dia tidak dianggap sebagai kematian? Jangan khawatir, lihat ke sana. Melihat Yang Hu mengeluarkan pistolnya, Chen Hao tidak takut. Sebaliknya, dia mengolok-olok Yang Hu. Begitu suara Chen Hao turun, seseorang berteriak, lihat di sini. Dalam keadaan normal, kebanyakan orang akan menoleh dan melihatnya dengan rasa ingin tahu ketika melihat berita. Anda dapat mengingat dengan cermat apakah hal seperti itu terjadi pada Anda. Dan Yang Hu sekarang berada dalam situasi seperti itu, mendengar seseorang berteriak, tanpa sadar menoleh untuk melihat. Saat dia menoleh, klik terdengar suara Rana. Mendengar suara pengambilan foto, Yang Hu tercengang. Cao Fei, yang bertugas mengambil foto, berbalik dan lari. Dia tidak berani berjalan di depan Yang Hu. Menurut kebiasaan Cao Fei, benda-benda seperti pisau dan senjata harusnya berada jauh. Namun ada pepatah yang mengatakan bahwa orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Di bawah pengaruh Chen Hao, Cao Fei tertarik menjadi pria yang kuat. Namun, fotografi Cao Fei justru membutakan Yang Hu.
Chen Haochai tidak peduli berapa banyak yang dimilikinya. Setelah melihat Cao Fei berhasil mengambil fotonya, dia tentu saja tidak ragu-ragu. Dia maju dan mendekati Yang Hu secara langsung. Kemudian, tanpa memberi kesempatan pada Yang Hu untuk bereaksi, dia mengangkat tangannya dan langsung memukul pergelangan tangan Yang Hu dengan pisau palem. Pisau palem ini menyebabkan pergelangan tangan Yang Hu sakit, dan tangan kanannya tidak dapat dikendalikan, sehingga pistolnya secara alami jatuh ke tanah. Tanpa menunggu Yang Hu membungkuk untuk mengambilnya, Chen Hao langsung menendang pistolnya ke satu sisi. Kemudian, menatap Yang Hu dengan bingung, "Apa yang kamu lihat? Sebaiknya kamu memikirkan dampaknya ketika foto kamu memegang pistol tersebar. Ngomong-ngomong, situasi saat ini di vilamu juga telah difoto." Chen Hao sengaja melihat sekeliling. Kecuali mereka yang terbaring koma, hanya mereka yang tidak bisa bergerak yang tersisa. Selain itu, pistol, tongkat, dan parang ada di mana-mana. Singkatnya, kekacauan itu tidak baik. Sungguh mengasyikkan memikirkan kisah seorang pengusaha ulung di tingkat kota, namun rumahnya penuh dengan preman jalanan, dan pengusaha tersebut masih memegang pistol di tangannya. Mungkin untuk memverifikasi apa yang dikatakan Chen Hao, alarm berbunyi di luar villa, dan Cao Fei membiarkan foto-foto itu menyebar dalam waktu singkat. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Hingga saat ini, Yang Hu belum memahami gagasan Chen Hao, tetapi pada saat dia menanyai Chen Hao, gagasan itu telah menyebar ke seluruh kota Xinhe. Pengusaha hebat yang bersenjatakan senjata, topik seperti itu, benar-benar merupakan berita yang meledak-ledak. Kemudian Yang Hu melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Selusin polisi bergegas masuk ke vilanya, diikuti oleh wartawan yang membawa senjata panjang dan kamera artileri. Wajah semua orang bersinar terang, dipimpin oleh polisi adalah Direktur Biro Distrik Jiangbei Maboren. Sebenarnya, Maboren seharusnya tidak berada di sini, karena Yang Hu selalu tinggal di distrik Jiangnan, yang merupakan yurisdiksi Yuan Jianjun. Namun dalam lingkungan yang sulit seperti ini, siapa yang peduli dengan banyak hal? "Yang Hu, kami telah dilaporkan bahwa Anda berada di rumah, mengorganisir angkatan bersenjata pribadi, jadi silakan kembali bersama kami untuk bekerja sama dalam penyelidikan." Di hadapan Yang Hu, Maboren masih memberinya sedikit wajah. Kalau tidak, jika dia datang sesuai dengan amarah Chen Hao, dia harus mengabaikannya terlebih dahulu dan membawanya pergi. Interogasi atau semacamnya, ada banyak waktu setelah kembali. Ketika borgol dingin dipasang di pergelangan tangannya, Yang Hu bereaksi dan berjuang mati-matian. "Apa yang kamu inginkan? Biarkan aku pergi. Aku seorang pengusaha yang serius. Aku pembayar pajak terbesar di Xinhe. Kamu harus melindungiku daripada melanggar hak dan kepentinganku. Aku ingin menemui pengacaraku. Kamu akan menemui pengacaramu, tapi tidak sekarang." Maboren dengan lembut menasihati, dan Chen Hao diam-diam pergi ketika Maboren muncul, karena selanjutnya adalah pertunjukan tunggal Maboren. "Jika dia terus tinggal di sini, saya pasti akan menimbulkan masalah." Berdiri di sudut, melihat Yang Hu yang dibawa pergi dengan borgol, Chen Hao mengangkat bahu tak berdaya, "Saya pikir penjara lebih cocok untuk Anda." "Selamat tinggal, Bos Yang." Penangkapan Yang Hu sepertinya sudah lama terjadi. Tidak ada gangguan sama sekali. Bahkan stasiun radio di kota Xinhe hanya melaporkan bahwa seorang pengusaha terkenal ditangkap oleh polisi karena dugaan tindakan ilegal. Diperkirakan Yang Hu tidak menyangka akan berakhir seperti itu. Ketika Chen Hao menerima kabar dari Maboren, dia membuang ponselnya ke samping, dan tiba-tiba hatinya terasa hampa. Pada saat yang sama, dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Pada awalnya Yang Hu seperti Gunung Taihang dan Gunung Wangwu yang berdiri di depan Yugong. Namun, seiring dengan perkembangan berbagai hal dan bertambahnya segala sesuatu yang bersentuhan dengan Chen Hao, Yang Hu secara tidak sadar berubah dari gunung menjadi bukit, lalu ke lereng bukit, dan akhirnya, sekarang, dari lereng bukit menjadi punggung bukit. Chen Hao hanya perlu melangkah maju sedikit, dan dia dapat dengan mudah melewati masa lalu. Apakah ini pertumbuhan yang legendaris? Dia mengangkat gelasnya ke arah seorang wanita cantik yang duduk di kejauhan. Chen Hao memiringkan kepalanya ke arah Feng Dazuang dan berkata, "Dazuang, apa pendapatmu tentang gadis itu? Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkannya?" "Ayo." Feng Dazuang, yang duduk di sebelah Chen Hao, membuat bibirnya terdiam. Sejujurnya, dia sebenarnya tidak tertarik pada wanita-wanita ini. Tapi jangan bermimpi, dia tidak tertarik pada pria.
Dalam kata-kata Dazuang, ini bukan waktunya. Begitu tiba waktunya, peluang dengan sendirinya akan muncul di hadapan Anda. Dalam hal ini, Chen Hao dan Cao Fei, serta Lao Shan dan lainnya mengatakan mereka hanya melihat dan tidak berbicara. Hal semacam ini harus diserahkan kepada orang ketiga. Feng Dazuang menatap orang ketiga, tapi Chen Hao menendangnya ke bawah meja. Orang ketiga mengangkat gelasnya sedikit, tapi kemudian tertawa. Aku sudah tua, sudah waktunya kalian anak muda datang. Meski masih bercanda, namun perasaannya tidak sama-sama sekali. Sejak pengalaman Guanpo, saudara ketiga jarang bekerja keras dalam urusan wanita, dan Feng Dazuang, yang memiliki keberanian, tidak pernah memikirkan hal ini sama sekali. Ketika Chen Hao mengingatkannya, itu adalah reaksi, dan kemudian dia tertawa. Melihat ada yang salah dengan suasana di lapangan, Cao Fei meluruskan jasnya dan berdiri. Karena Yang Hu telah ditangani dan Jepang tidak tahu kemana harus pergi, Cao Fei berani muncul di luar. Di masa lalu, Cao Fei tidak berani tampil terlalu terbuka saat dia melawan Yang Hu. Bahkan jika orang lain tidak tahu tentang hubungannya dengan Chen Hao, bagaimana jika ada yang tahu? Hati-hati, ini adalah aturan bertahan hidup Cao Fei, tapi sekarang melihat tiga orang tua dan Feng Dazuang di antara suasananya tidak benar, Cao Fei juga berpikiran terbuka. Lihat, saudara-saudara, aku akan menangkap gadis itu untuk kalian. Coba kalian lihat, aku Cao Da Sao, aku tidak punya reputasi palsu. Begitu Cao Fei mengatakan ini, yang lain semua tertawa. Teruskan, teruskan, bukankah yang ketiga ada di sini? Apakah kalian butuh yang ketiga untuk mengajari kalian? Ini adalah pengemudi tua, dia menyetir dengan sangat mantap. Chen Hao bermaksud untuk membiarkan Lao Shan keluar dari bayang-bayang Guanpo, jadi ketika dia berbicara, dia juga bermaksud untuk membiarkan Lao Shan kembali ke penampilan sebelumnya. Feng Dazuang juga seharusnya bermaksud hal yang sama. Meskipun dia memiliki otak yang kuat, dia agak bodoh. Terkadang kata-kata dapat membuat orang marah, belum lagi orang-orang baik hati yang melakukan hal-hal buruk. Tidak, lihat saja, Cao Fei melambaikan tangannya dengan percaya diri. Dia tampak lebih sombong. Namun, Cao Fei memiliki modal sombong seperti ini. Sebagai putra Cao Laur di kota Beiyuan, Cao Fei benar-benar memiliki modal yang melimpah untuk merayu adik perempuannya. Chen Hao dan rombongannya memegang gelas untuk menyaksikan Cao Fei maju untuk menggoda adik perempuannya, tetapi sebelum mereka mencapainya, Cao Fei dihentikan di tengah jalan. Tampan, datang ke sini sendirian untuk minum. Seorang wanita dengan rok kulit hitam kecil dengan cepat mendekati Cao Fei sambil membawa gelas anggur. Namun, pertama kali dia bertemu dengan hal seperti itu, otak Cao Fei jelas tidak cukup, dan dia langsung bodoh. Ya, tidak. Aku datang dengan teman-temanku. Ketika Chen Hao dan yang lainnya melihat adegan Cao Fei dipotong, mereka semua tertawa. Ming Ming baru saja mengumpulkan keberanian untuk mengatakan bahwa dia akan menggoda adik perempuannya, tetapi dia tidak melakukannya, tetapi Cao Fei diejek oleh adik perempuannya. Cao Fei, kamu sangat beruntung. Melihat Cao Fei dihentikan oleh seorang wanita cantik dengan rok kulit, pria ketiga itu minum dengan gelasnya. Feng Dazuang adalah penjelasan yang bagus tentang seperti apa penonton yang tidak dikenal yang makan melon. Ada apa? Apakah Cao Fei mendapatkan adiknya? Sekarang aku sudah mendapatkannya, aku tidak ingin membawanya ke sini untuk melihatnya. Chen Hao, yang duduk di tepi kursi kartu, menatap Cao Fei dan wanita di rok kulit. Alisnya tanpa sengaja berkerut, dan kemudian dia melambaikan tangan, Xiao Fei, tidakkah kamu membawa kecantikan yang kamu tahu? Wanita cantik di rok kulit itu hampir diposting pada saat dia menyapa Cao Fei. Chen Hao tidak bisa membayangkan betapa gerahnya seorang wanita akan bertindak seperti itu, dan dia terlihat sangat normal. Dengan cara ini, situasinya menjadi sedikit aneh. Oh, ya, Cao Fei menjawab tanpa sadar, dan kemudian kejang-kejang untuk tersenyum pada wanita itu. Mereka berjalan menuju Chen Hao. Ketika mereka datang, wanita di rok kulit itu memegang pergelangan tangan Cao Fei. Mereka seperti sepasang kekasih yang telah bersama selama beberapa tahun. Lihat di sini, Chen Hao diam-diam mengetuk meja, ritme 3 panjang 2 pendek 3 panjang, karena Cao Fei dan mereka tidak jauh dari Chen Hao, jadi Chen Hao hanya punya waktu untuk mengetuk sekali. Berkat kerja sama mereka, Feng Dazuang dan Lao Shan mendengar sinyalnya meskipun Chen Hao hanya punya waktu untuk mengetuknya sekali.
Chao Fei mengikuti wanita itu ke sisi Chen Hao dan mengedipkan mata pada mereka, tapi dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua dan saudara laki-laki ketiga, ini adalah wanita cantik yang baru saja saya temui. Saya akan membawakannya kepada Anda untuk bertemu dengan saya. Chao Fei mencoba mengingatkan Chen Hao tentang mereka dengan kata-kata, tapi Chen Hao sudah siap sebelum dia datang. Dia menyapa Chao Fei dengan senyum diam di wajahnya. Chen Hao menggerakkan kakinya sedikit untuk membiarkan Chao Fei membawa wanita dengan rok kulit itu ke dalam. Setelah melihat aksi Chen Hao, Chao Fei sengaja ingin membawa wanita itu ke dalam 3 pengepungan Chen Hao. Namun, wanita cantik dengan rok kulit tiba-tiba menjadi pendiam. "Halo, aku akan duduk di luar saja. Lagi pula, apakah kamu tidak mengenalku sekarang?" Ketika saya melihat ini, Chen Hoten muntah di dalam hati. "Made, kamu datang dan bersatu, dan masih memegang lenganmu. Sekarang kamu masih mengeluh, berpakaian seperti wanita kecil, dan berkata tidak masalah. Itulah hantu. Ya, bisa. Mari kita saling mengenal dulu." Wang Mingsheng, pengemudi tua, sudah mengantri. Sambil tersenyum, dia berani naik dan duduk di samping wanita cantik dengan rok kulit. Dia bertanya langsung, "Berapa banyak yang kamu lakukan, wanita cantik?" Wanita cantik dengan rok kulit tertegun sejenak, dan Chao Fei tertegun sejenak. Chen Hao menahan senyum, dan tubuhnya sedikit ke depan. Awalnya, tempat duduk kartu berbentuk lingkaran. Chen Hao duduk di sisi kursi kartu, sementara Chao Fei dan wanita cantik dengan rok kulit duduk di seberang. Chen Hao, yang merupakan pintu keluar lain dari kursi kartu. Atau bisa dikatakan wanita cantik dengan rok kulit membawa Chao Fei ke posisi itu. Pada awalnya, Chen Hao berada di kursi kartu, kemudian dari Chen Hao ke Feng Dazuang, yang ketiga, dan kemudian Chao Fei. Chao Fei sedang duduk di hadapan Chen Hao, pintu keluar lain dari kursi kartu. Sekarang, Chao Fei dan wanita dengan rok kulit sedang duduk di tempat yang Chao Fei lakukan sebelumnya, sementara Chen Hao ingin membiarkan satu sama lain duduk, yaitu antara dia dan Feng Dazuang. Yang mengejutkan Chen Hao, pengamatan wanita ini begitu tajam sehingga dia menghancurkan keterampilan kecil Chen Hao. Tapi ini normal, jika pihak lain benar-benar konyol dalam pengepungan, Chen Hao juga tidak perlu terlalu gugup. Dan kini langkah kecil Chen Hao hanyalah menghentikan wanita di depannya dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah sesuatu terjadi. Benar sekali, wanita ini pasti sudah merencanakan untuk menemukan Chao Fei. Jangan mengira pihak lain begitu dekat karena Chao Fei beruntung. Namun, tangan yang dia taruh di pinggang belakang Chao Fei kemungkinan akan membunuh Chao Fei dalam sekejap. Itulah sebabnya Chao Fei begitu patuh. Tidakkah menurutmu agak tiba-tiba saat kau datang dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Wanita cantik dengan rok kulit itu menunjukkan sikap pendiamnya tepat waktu, tetapi yang tidak dia ketahui adalah justru karena perilakunya yang pendiam itulah perilakunya menjadi lebih aneh. Biasanya, saat seorang wanita ditanya tentang lingkar tubuhnya, pikiran pertamanya adalah marah. Bahkan jika Anda datang ke klub malam untuk bermain dengan beberapa gadis yang lebih heroik, reaksi pertama pihak lain juga sangat terbuka, tetapi apa yang terjadi sekarang? Apakah orang biasa akan sangat bingung? Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda adalah kerabat hari ini ketika Anda melepas celana Anda. Lucu, apa yang dilakukan Chen Hao sangat berbahaya. Meskipun Yang Hu telah berhasil dimenangkan, dia tidak tahu mengapa. Baru-baru ini, Chen Hao tidak bisa tenang. Sekarang Chen Hao tahu apa itu. Tidak tiba-tiba, sama sekali tidak tiba-tiba. Pria ketiga tersenyum, seperti anjing hutan yang melihat wanita cantik. Dia hampir mengubah kedua matanya menjadi mata berbentuk hati persik. Jika si cantik tidak mau mengatakannya, mari kita ganti topik. Sambil menggosok tangan, senyum di wajah ketiga orang tua itu menjadi lebih cemerlang. Aku tidak tahu apa masalahmu. Senyuman menggoda muncul di wajah wanita cantik dengan rok kulit. Tangan kanan pria ketiga melayang ke arah tenggorokan wanita cantik dengan rok kulit. Aku tidak tahu siapa yang mengirimmu. Ketika Laosan memulai, Feng Dazuang sudah bergegas keluar seperti harimau lapar, sementara Chen Hao juga melakukan hal yang sama, tetapi targetnya adalah Chao Fei, bukan wanita cantik dengan rok kulit. Sebuah tangan langsung menarik kerah Chao Fei, tanpa ampun menarik Chao Fei ke arah dirinya. Keindahan rok kulit mungkin tidak diharapkan oleh Chen Hao. Mereka bilang mereka bisa melakukannya dengan kecepatan seperti itu. Tanpa sadar,
dia membuka tangan pria ketiga, dan Feng Dazuang sudah mendatanginya. Dia mengangkat tangannya dan memukul bahu kanannya. Yang dia letakkan di belakang Cao Fei adalah tangan kanannya. Saat ini, pemahaman diam-diam dari kerja sama tiga orang dalam beberapa tahun tercermin. Satu gerakan adalah mengambil nyawa yang lainnya adalah mengalahkan musuh, dan Chen Hao adalah menyelamatkan orang. Ketiganya memiliki pembagian kerja yang jelas dan hampir siap untuk saling membunuh dalam sekejap. Namun, wanita cantik dengan rok kulit ini juga bukan seorang vegetarian. Pertama dia menghindar untuk menghindari serangan orang ketiga. Lalu dia menyusut untuk menghindari tinju Feng Dazuang. Kemudian tangan kanannya terangkat, dan moncong lubang hitam mengarah langsung ke Chen Hao. Saya menyarankan Anda untuk tenang dulu. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Hao, yang telah menarik Cao Fei menjauh dari wanita cantik dengan rok kulit, sudah melompat. Tanpa menunggu wanita cantik dengan rok kulit menembak, Chen Hao sudah melompat dari ujung kursi kartu ke ujung tempat wanita cantik dengan rok kulit itu duduk. Jangan meremehkan lompatan ini. Waktu lompatan ini sangat akurat. Ini hampir selesai dengan menghabiskan seluruh energi Chen Hao. Karena jika kalian melompat, kalian akan mampu menghentikan musuh dan membalikkan keadaan. Tetapi jika Anda tidak bisa melompat, Anda mungkin akan tertembak oleh pihak lain. Ini adalah lompatan hidup dan mati, dan pihak lain jelas tidak menyangka akan ditodong oleh pistol, bahkan Chen Hao berani bertindak, sehingga menyebabkan Chen Hao berhasil mendekati pihak lain. Hampir sesaat, si cantik rok kulit ingin menarik pelatuknya, namun pada akhirnya ia tetap menahan tangannya. Jika dia tidak ragu-ragu pada awalnya dan menembak langsung, dia mungkin akan membunuh Chen Hao secara langsung. Tapi sekarang pihak lain dalam keadaan bergerak, tembakan ini, kemungkinan besar hanya akan melukai pihak lain, daripada membunuh pihak lain. Ini bukan yang diinginkan oleh kecantikan rok kulit. Seperti ular, dia keluar dari bawah kepalan tangan Feng Dazuang, dan kemudian wanita cantik dengan rok kulit melompat keluar dari kursi kartu tanpa berpikir. Saat ini, dia memilih keluar dari kursi kartu daripada posisi tengah, dan keuntungannya pun terungkap. Chen Hao dan wanita cantik dengan rok kulit melompat keluar dari kursi kartu, sehingga mereka tidak perlu saling mengejar lagi. Chen Hao berbalik dan duduk di posisi di mana wanita cantik dengan rok kulit baru saja duduk. Alisnya terangkat dan matanya penasaran. Atau apakah kamu sendirian, hanya untuk membalaskan dendam Yang Hu? Petik 2. Yang Hu, bagaimana mungkin antek seperti itu layak untuk tanganku? Titik. Saat ini, kecantikan rok kulit kemungkinan besar menunjukkan karakternya sendiri, angkuh, dan tidak memperhatikan orang. Omong-omong tentang rasa ingin tahu, saya ingin bertanya kepada Anda, menurut saya baik-baik saja. Bagaimana Anda menemukan saya? Apakah kamu belum pernah ke klub malam? Untuk pertanyaan ini, yang paling banyak bicara adalah Lao San, dan pertanyaan retorisnya langsung menanyakan keindahan rok kulit. Melihat pihak lain dalam keadaan linglung, orang ketiga tertawa, tentu saja. Apa hubungannya dengan apakah aku pernah ke klub malam? Si cantik dengan rok kulit kini seperti bayi yang penasaran, karena menurutnya rencananya sangat sempurna, sehingga ia berpikir bisa mengajak Chen Hao dan mereka berempat, namun kini tampaknya faktanya tidak sesederhana itu, dia membayangkan. Secara umum, sebagian besar wanita yang datang ke klub malam, kecuali siswi yang sebenarnya hanya datang untuk bermain, ingin memancing di sini atau one night stand dengan kenangan yang mendalam. Tapi kamu, pada awalnya, sangat baik, kecuali beberapa terlalu aktif, tetapi kemudian Anda menjadi sangat pendiam, dan Anda tidak ingin membuat janji sama sekali, itu sudah jelas. Tapi itu menggugah rasa ingin tahu kami. Petik 2. Ketiga, seperti dosen universitas, menjelaskan alasannya pemaparan wanita cantik dengan rok kulit dari sudut pandang yang sangat profesional. Sementara yang ketiga, dia berbicara satu sama lain, Chen Hao mengamati satu sama lain dengan cermat. Menurut pendapat Chen Hao, pihak lain tidak benar-benar ingin bertengkar dengan mereka, jika tidak, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh Cao Fei dari awal, dan kemudian memanfaatkan kerusuhan klub malam untuk membunuh salah satu dari mereka bertiga. Meskipun tidak semua ini, dia masih memiliki kesempatan untuk menyerang mereka saat dia pertama kali duduk, tapi dia tetap tidak melakukannya. Kalau hanya sekali saja bisa dianggap kesalahan, tapi kalau dua kali, mudah memikirkan masalah lain. Apalagi, kalau hanya itu, kamu seharusnya tidak bisa mendatangiku, kan? Saat dia berbicara,
Wanita cantik dengan rok kulit memandang pria ketiga yang tersenyum dengan rasa takut yang masih ada. Dia adalah wajah putih kecil dengan senyum cerah. Ketika dia mulai, dia ingin bunuh diri. Tentu saja, kelemahan terbesarnya bukan terletak pada dirimu, atau kamu tidak cukup beruntung untuk memilih orang yang salah. Kemudian orang ketiga memandang Cao Fei. Sudah beberapa menit, wajah Cao Fei masih penuh ketakutan. Kamu tidak boleh, kamu tidak boleh. Kamu tidak boleh memilih salah satu yang paling kita takuti mati. Wajah Cao Fei sangat khas setiap kali dia dalam bahaya. Oleh karena itu, ketika kita melihat situasi Cao Fei tidak benar, kami akan mulai waspada terhadapmu. Orang ketiga merapikan pakaiannya dan berdiri. Dia memandang ke atas dan ke bawah pada wanita cantik dengan rok kulit. Setelah banyak bicara, haruskah kamu memperkenalkan diri dan memberitahukan niatmu? Kamu datang ke sini dan melakukan banyak hal. Kamu tidak hanya ingin mengobarkan kemarahan kami, bukan? Setelah mendengarkan ketiga lelaki tua itu mengatakan ini, kecantikan rok kulit yang juga penuh wajah tiba-tiba menyadari, lalu mengangguk, dan duduk kembali ke kursi kartu, dan masih duduk di samping ketiga lelaki tua itu. Kewaspadaanmu sangat bagus. Sepertinya aku tidak mencari orang yang salah. Lepaskan karet gelang dari pergelangan tangan dan ikat rambut. Kecantikan mempesona dengan rambut bergelombang besar menjadi jauh lebih mumpuni dalam sekejap. Namaku Liu Lulu. Namaku sangat umum. Jangan pedulikan masalah kecil ini. Satu kalimat Liu Lulu langsung memblokir pertanyaan orang ketiga. Dia melirik pria ketiga dan melanjutkan, saya dari Biro Perlindungan Nasional. Kali ini saya datang kepada Anda, saya ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Badan Perlindungan Nasional. Nama seperti itu membingungkan Chen Haoman. Bukankah hanya ada satu Biro Keamanan Nasional? Apakah Anda yakin Anda benar? Saya tidak salah, dan Anda tidak salah. Itu adalah Badan Perlindungan Nasional. Faktanya, nama lengkapnya seharusnya Biro Perlindungan Keamanan Perbatasan Negara. Badan Perlindungan Kebijakan Keamanan Nasional yang Anda sebutkan bukanlah sebuah organisasi, tetapi sifatnya sama dengan mereka. Petik 2. Liu Lulu menjelaskan sedikit, lalu menatap Chen Hao. Aku tahu Liu Cheng dari Biro Keamanan Nasional telah mendekatimu, tapi aku juga tahu kamu tidak setuju dengan permintaannya, jadi kupikir aku masih bisa bertarung untukmu. Jadi, kamu dari desa. Akhirnya, Cao Fei bertanya, dan kemudian 10.000 orang yang tidak senang bertanya, karena kamu berasal dari desa, kenapa kamu begitu galak? Aku takut setengah mati. Sebenarnya apa yang kulakukan tidak salah. Dalam daftar kami, kamu memang menjadi sasaran pembunuhan. Liu Lulu berkata bahwa Cao Fei hampir melompat dari sofa, dan Feng Dazuang juga diam-diam membangkitkan semangatnya. Dia bisa melompat dan memberikan Liu Lulu pukulan fatal pada saat berikutnya. Dia menatap Feng Dazuang untuk membuatnya tenang. Chen Hao merapikan pakaiannya, dan seluruh orang itu menarik diri ke sofa. Bagaimana saya bisa tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau salah? Semua departemen khusus Anda akan mati secara misterius. Saya tidak tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau tidak. Bahkan jika Anda memeriksanya, Anda tidak dapat menemukannya. Chen Hao tidak sebodoh itu untuk mempercayai apa yang dikatakan pihak lain. Dia percaya bahwa Liu Cheng adalah anggota Biro Keamanan Nasional karena penampilannya terlalu buruk. Seorang petani berpakaian seperti seorang pria, hasil dari Biro Kota Praja yang memanggil-manggil seperti cucu, mengatakan bahwa tidak percaya itu salah. Tetapi wanita ini, yang mengaku sebagai Biro Keamanan Nasional, ingin membunuh Cao Fei secara langsung begitu dia muncul. Dia juga membawa senjata bersamanya. Ketika dia melihat bahwa momentumnya salah, dia memberitahukan identitasnya. Sama sekali tidak mungkin untuk mempercayai orang seperti itu. Maaf, saya benar-benar tidak punya komentar tentang ini. Kecuali Anda setuju untuk bergabung dengan Biro Asuransi Nasional, saya dapat memberitahu Anda semua informasi yang relevan. Liu Lulu menyisir poninya dan bersikap seperti seorang pebisnis. Ayolah, saudari Biro Asuransi Nasional, Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda inginkan. Ini adalah pesta pribadi. Anda tidak dipersilakan untuk bergabung dengan kami. Tetapi jika Anda ingin lebih berkembang, saya dapat menemani Anda. Bagi wanita, sangat penting bagi pengemudi tua seperti Lao San untuk naik. Pengemudi tua sudah terbiasa dan tidak bisa berguling. Liu Lulu hampir melarikan diri ketika dia dilecehkan oleh saudara ketiga, tetapi untungnya, dia bertahan pada akhirnya.
Saya datang ke sini hanya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Sejak 2 hari terakhir, semua pasukan dari Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris telah berkumpul bersama. Seharusnya ada gerakan besar di masa depan. Saya harap Anda dapat bekerja sama dengan kami. Tepat saat itu, Liu Lulu kembali mengacungkan jarinya. Oh, ngomong-ngomong, ada juga tuan muda keluarga Murakami dari Jepang, Haruki Murakami. Kamu seharusnya menghubunginya, kan? Dia juga bagian dari kelompok orang luar ini. Di sebuah kelompok villa di pinggiran kota Shinhe, sekelompok pria asing yang kuat dengan rambut pirang dan mata biru masuk ke salah satu villa dengan beberapa kotak besar. Kelompok villa ini disebut taman asing oleh orang-orang di kota Shinhe, karena sebagian besar orang yang datang ke sini untuk membeli rumah adalah orang asing. Mata orang-orang kaya lokal yang sebenarnya di kota Shinhe sebagian besar berada di sisi lain distrik pemerintahan, sementara distrik Jiangnan dan distrik Jiangbei berada di bawah kekuasaan Yang Hu. Kecuali mereka yang dapat mengejar Yang Hu, orang-orang biasa jarang membeli rumah di sana. Namun, situasi ini telah sangat berubah dalam kurun waktu terakhir, karena kita semua menemukan bahwa baik itu distrik Jiangnan atau distrik Jiangbei, harga rumah telah turun tajam dalam kurun waktu terakhir. Namun, tidak peduli bagaimana harga rumah di daerah perkotaan naik atau turun, harga rumah di pinggiran kota akan selalu tetap tinggi, karena sejak awal pembangunan, target penjualan rumah-rumah ini bukanlah orang-orang di kota. Baru-baru ini, harga rumah taman asing naik, yang membuat beberapa taipan real estate ingin terlibat. Namun, orang-orang itu segera berhenti berpikir, karena setelah kontak nyata, mereka menyadari betapa dalamnya air di taman asing ini. Tuan muda, mafia ada di sini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Melalui jendela untuk melihat situasi di luar, mata Murakami Jiro tampak sangat khawatir. Ini, Murakami Jingmu sama sekali tidak setuju. Sambil memegang piala penuh minuman keras berwarna merah keunguan, dia mengocoknya 2 kali dan kemudian duduk di sofa. Sejak meninggalkan Yang Hu, mereka telah datang ke taman asing. Fakta telah membuktikan bahwa pilihan mereka benar. Karena setelah mereka tiba di taman asing, mereka tahu berapa banyak orang yang datang ke Shinhe baru-baru ini. Ini bukan apa-apa. Mafia Rusia bukanlah orang yang paling sulit dihadapi. Yang benar-benar sulit dihadapi adalah kekuatan keluarga dari berbagai negara. Jika mafia Rusia hanyalah sekelompok penjahat, maka orang-orang dari keluarga-keluarga ini adalah orang gila yang rasional, dan kekayaan yang dikumpulkan oleh keluarga-keluarga besar tidak kurang dari kita. Karena itu, jangan perhatikan orang-orang ini lagi, jika Anda punya waktu untuk mencari tahu lebih banyak tentang keluarga-keluarga itu. Petik 2. Hai, Yi. Murakami menurunkan tirai. Meskipun dia mengatakan itu, tekanan dari berbagai kekuatan masih membuatnya merasa tidak nyaman, karena dia benar-benar khawatir dengan orang-orang ini. Di Tiongkok, tidak lebih baik daripada di Jepang. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak menindas ular lokal. Tuhan tahu berapa banyak ular lokal yang belum muncul di Tiongkok. Semua orang ini adalah bahaya yang tersembunyi, dan orang-orang dari berbagai keluarga adalah masalah besar. Tuan muda, apakah kita benar-benar perlu memanggil beberapa anggota keluarga? Ketika kita kembali, Tuan telah mengatakan bahwa jika ada kesulitan, kita dapat meminta bantuan keluarga. Murakami menyesali mereka. Menurutmu aku tidak bisa menangani orang-orang ini? Murakami meletakkan gelasnya dan mengambilnya di depan matanya. Melihat mata Murakami, Haruki Murakami tanpa sadar melangkah mundur. Kemudian dia menyadari identitasnya dan berlutut dengan satu kaki. Saya minta maaf. Murakami berdiri tegak, matanya tertuju pada tubuh Murakami, dan dia menumpahkan anggur merah ke wajah Murakami. Saya harap kamu tahu siapa dirimu. Hai, Yi. Murakami setengah berlutut di tanah dan tidak berani bergerak. Dia membiarkan anggur merah terlepas dari wajahnya dan jatuh ke tanah. Pergi dan lihat orang macam apa yang datang dari Inggris dan Amerika Serikat. Ngomong-ngomong, mari kita lihat apa yang dilakukan pria bernama Chen Hao sekarang. Karena Yang Hu telah dibunuh oleh pihak lain, jika tidak ada kecelakaan, orang itu akan menjadi ular lokal kota Shinhe. Baiklah, aku pergi sekarang. Baiklah, ayo pergi. Tuan Murakami melambaikan tangannya dengan santai untuk membiarkan Tuan Murakami pergi. Sebagai tuan kecil keluarga Murakami, Murakami tidak membiarkan siapapun meremehkan dirinya sendiri, bahkan bawahannya sendiri. Belum lagi situasi di taman asing, Chen Hao benar-benar ketakutan dengan kata-kata Liu Lulu. Singkatnya, bukan karena saya takut,
tapi saya terlalu terkejut untuk menerima apa yang dikatakan Liu Lulu. Bahkan jika semua yang kamu katakan itu benar, apa dampak kedatangan orang-orang itu ke kota Xinhe terhadap kita? Dengan mengangkat bahu, Chen Hao tidak peduli. Atas apa yang dikatakan Liu Lulu, Chen Hao tidak terlalu peduli. Kami mungkin tidak bisa bertemu satu sama lain. Apakah Anda siap untuk menganggap kami sebagai senjata ketika Anda sangat ingin membiarkan kami naik? Ya, menurutku wanita ini punya motif tersembunyi. Karena Liu Lulu menodongkan pistol di punggungnya, Cao Fei merasa jijik terhadap Liu Lulu. Tepatnya, itu adalah rasa takut. Terus terang, Cao Fei takut mati. Namun, ini cukup normal, dan ide Chen Hao jauh dari ide Cao Fei. Keengganan Chen Hao untuk bekerja sama dengan Liu Lulu hanya karena identitas pihak lain. Jangan bicara tentang penampilannya, dan Biro Asuransi Negara menurutnya tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Chen Hao secara alami memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi. Selama periode karirnya sebagai tentara bayaran, Chen Hao telah menemui cukup banyak pengkhianatan, jadi Chen Hao tidak sebodoh itu untuk mempercayai kata-kata pihak lain saat itu juga. Yang mengejutkan Chen Hao, Liu Lulu datang dan mengakui niat awalnya. Ya, aku hanya ingin memanfaatkanmu. Liu Lulu berjanji akan sangat bebas dan mudah. Tanpa menunggu Chen Hao berbicara, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Inilah hal-hal yang ingin saya lakukan kali ini. Pertama, coba cari tahu apakah Anda layak kami manfaatkan. Kedua, beritahu Anda informasinya. Jika ternyata kami tidak sebaik yang kamu kira, maukah kamu membunuh kami secara langsung? Chen Hao juga mencibir, wanita ini langsung, ini kurang lebih membiarkan Chen Hao sedikit mendukungnya, tapi ini tidak mengubah penghinaan Chen Hao atas niatnya. Seharusnya begitu, jika kamu tidak muncul di hadapan kami mungkin tidak akan memperhatikanmu, tetapi ketika kamu muncul di hadapan kami, kamu hanya akan memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah ditangkap oleh kami dan menghancurkan kecilmu, organisasi, dan yang lainnya akan digunakan oleh kita. Petik 2. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Liu Lulu juga menatap Chen Hao. Dia telah mengambil tindakan di seluruh negeri, tetapi sebagian besar orang yang dia temui adalah orang paruh baya yang pernah mengalami badai besar. Ini pertama kalinya anak muda seperti Chen Hao bertemu dengannya. Tidak semua orang akan menemukan Biro Keamanan Nasionalnya. Hanya mereka yang mempengaruhi jaminan sosial atau bahkan kontak dengan kekuatan asing yang akan menarik perhatian mereka. Ketika Chen Hao melakukan kontak dengan Jingmu Murakami, dia sudah berada di depan mata mereka. Liu Cheng tahu bahwa Chen Hao telah diberitahu oleh Sun Yaoyang, sementara Liu Lulu menemukan Chen Hao melalui sistem intelijen. Fakta ini mencerminkan pengaruh dari apa yang dilakukan Chen Hao akhir-akhir ini. Meskipun Chen Hao tidak mengetahui hal-hal ini, dia dapat menebak sesuatu secara samar-samar melalui beberapa spekulasi. Jadi satu-satunya ide Chen Hao sekarang adalah apakah dia perlu tetap bersikap low profile untuk beberapa waktu di masa depan. Dengan kata-kata ini, Liu Lulu berbalik dan pergi. Pesan yang ingin dia sampaikan sudah tersampaikan. Chen Hao harus melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi sebelum dia pergi, Chen Hao menghentikannya. Saat kamu muncul, kamu mulai menyerang saudaraku. Kamu bahkan harus mengeluarkan senjata. Apa menurutmu kamu bisa berbalik dan pergi begitu saja? Ketika Chen Hao mengucapkan kata-kata ini, Feng Dazuang dan Lao San sudah bangkit dan berdiri di kedua sisi tubuh Liu Lulu. Selama Liu Lulu mendapat kembalian atau Chen Hao memberi perintah, mereka dapat menjamin untuk menaklukkan Liu Lulu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam situasi seperti itu, perasaan tegang juga meningkat di hati Liu Lulu. Dia tidak menyangka Chen Hao akan berani menyerangnya bahkan setelah dia mengetahui identitasnya. Ini pertama kalinya aku bertemu hal seperti itu. Apakah kamu yakin ingin melawanku? Apakah kamu tidak takut orang-orang di belakangku akan memusnahkanmu? Tentu saja aku takut, tapi ada orang yang berdiri di belakangmu. Bukankah kita punya orang yang berdiri di belakang kita? Gadis kecil, jangan berpikir kau adalah orang di atas, kau bisa melakukannya dengan seenaknya. Aku tidak tahu apakah kau pernah mendengar pepatah, bertelanjang kaki tidak takut memakai sepatu. Dia menyentuh dagunya dan menatap Liu Lulu. Mata Chen Hao penuh dengan drama. Setelah mendengar kata-kata Chen Hao, Liu Lulu jelas dalam suasana hati yang gugup. Kata-kata Chen Hao tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa dia benar-benar berani menyerangnya. Untuk 4 orang Chen Hao,
seharusnya 3 orang. Pria bernama Chao Fei dapat diabaikan. Liu Lulu tidak yakin bahwa dia dapat menghadapi satu sama lain dalam waktu sesingkat-singkatnya. Untuk sesaat, Liu Lulu memiliki perasaan gugup bahwa dia seharusnya tidak berada di sini sendirian. Aku menyarankanmu untuk tenang. Kalian tidak akan pernah tahu akibat serius menjadi musuh pemerintah. Selama ini, Liu Lulu hanya bisa mengandalkan identitasnya sendiri untuk saling menghalangi, kalau bisa. Namun, identitas Liu Lulu tampaknya tidak banyak berguna, karena Chen Hao masih berdiri dari sofa, merapikan pakaiannya, lalu berjalan ke arah Liu Lulu dan memegang dagunya dengan jari-jarinya. Betapa sembrono dan sembrononya itu, ada semacam perasaan bahwa orang-orang zaman dahulu menganiaya wanita dari keluarga baik-baik. Namamu Liu Lulu, kan? Aku harap kau bisa memberitahu kata-kataku selanjutnya kepada bosmu. Di mata Chen Hao, Liu Lulu mengangguk tanpa sadar. Jika kau ingin menjadikanku sebagai spearman, kau harus membayar harga yang sesuai. Bukan hanya kau yang ingin aku membantu. Jika aku mau, seseorang pasti akan datang dan memberimu harga yang tidak dapat kau bayar. Selain itu, jangan pikirkan cara apapun untuk mengancamku, kalau aku tidak sengaja bekerja sama dengan pasukan asing itu. Kata-kata Chen Hao serius, yang membuat Liu Lulu tanpa sadar mengangguk. Setelah mengangguk, berarti Liu Lulu sudah mengetahuinya. Namun, apakah Liu Lulu dapat menyampaikan perkataan Chen Hao kepada penonton tidak ada hubungannya dengan Chen Hao? Setelah memastikan masalah tersebut, Chen Hao melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa Liu Lulu boleh pergi, tetapi Liu Lulu masih linglung saat ini. Melihat ini, ketiganya mengedipkan mata pada Liu Lulu. Kenapa, si cantik ingin tinggal untuk minum? Pergilah. Liu Lulu berbalik dan pergi. Dia benar-benar muak dengan tempat ini dan orang-orang ini. Jika dia tidak datang ke sini kali ini dan bertemu Chen Hao, Liu Lulu tidak akan pernah datang ke sini. Melihat Liu Lulu dengan tegas berbalik untuk pergi, ketiga orang tua ini membuang muka tertawa, dan kemudian memasang ekspresi bermartabat. Bos, apakah pihak lain benar-benar anggota Biro Keamanan Nasional? Jika demikian, apakah sikap kita akan menimbulkan antipati pihak lain? Ini tidak bisa menyalahkan Laosan karena terlalu banyak berpikir. Memang benar performa pihak lain terlalu nyata. Jika pihak lain itu palsu, dia tidak akan pernah menunjukkan ekspresi seperti itu. Atas keraguan Laosan, satu-satunya reaksi Chen Hao adalah tersenyum acuh tak acuh. Saat dia menuangkan segelas anggur untuk saudara ketiga, Chen Hao memanggil Feng Dazuang dan Chao Fei bersama-sama. Kalian semua memberitahuku, apakah yang dikatakan pria bernama Liu Lulu ini benar atau salah? Chen Hao tidak membuat kesimpulan sendiri. Sebagai pemimpin yang hebat, dia tidak harus melakukan semuanya sendiri. Sebaliknya, ia ingin menciptakan peluang bagi bawahannya untuk melakukan sesuatu. Jika tidak, betapapun hebatnya pemimpinnya, bawahannya tidak dapat membantunya. Baiklah, kata-kata Chen Hao membuat beberapa orang langsung terhanyut dalam meditasi. Meskipun mereka memiliki kepribadian yang berbeda, mereka semua mulai memikirkan pertanyaan yang diajukan oleh Chen Hao. Namun, ternyata meski Chao Fei sedikit takut mati, otaknya lebih pintar dari yang lain. Saya pikir itu benar, meskipun tidak mungkin untuk memverifikasi apa yang dikatakan pihak lain, itu harusnya benar dalam hal nada dan sikap. Tapi apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Mengapa Anda ingin bertarung dengan pihak lain, Kapten? Terlebih lagi, kata-kata terakhir mudah disalahpahami, benar. Kata-kata Chao Fei baru saja selesai, Chen Hao mengangkat tangannya dan memukul kepalanya. Chao Fei segera menutupi kepalanya dengan rasa sakit. Bagaimana jika kamu mematahkan kepala yang begitu pintar? Jika kamu mematahkan satu, kamu tidak akan memiliki otak lain yang secerdas itu. Terima kasih karena selalu mengatakan bahwa kamu pintar. Tidak bisakah kamu bayangkan ada apa dengan kepala yang cerdas? Setelah memutar tepi gelas anggur, nada suara Chen Hao tiba-tiba menjadi sangat formal. Hanya karena aku tahu bahwa pihak lain mungkin datang dari atas maka dia berkata demikian. Kamu harus ingat bahwa meskipun orang-orang di atas biasanya berbicara dengan sangat resmi, mereka tidak terlalu sopan. Salah satu hal adalah bahwa orang-orang di atas sangat teratur dalam ucapan mereka, bekerja. Mereka sama sekali tidak seperti kekuatan lain. Tidak peduli apa yang mereka katakan atau lakukan, mereka semua bergantung pada preferensi pribadi mereka. Petik 2. Setelah jeda sebentar, mata Chen Hao juga sedikit menyipit.
Mari kita bersikap tegas sekarang, dan pihak lain akan mengerti bahwa kita tidak mudah untuk ditindas. Akan lebih mudah untuk membicarakan hal berikutnya. Semua orang suka memetik kesemek yang lembut. Chen Hao tidak mengatakan apa yang terjadi selanjutnya. Namun, meski dia tidak mengatakannya, orang lain bisa memahami apa yang terjadi. Dan wajah si tua ketiga tiba-tiba menyadari, artinya, Kapten, hatimu sebenarnya ingin melakukan sesuai dengan pihak lain, kan? Bukan menurut apa yang dikatakan pihak lain, tapi bekerja sama dengan pihak lain. Chen Hao sedikit mengoreksi kata-kata Cao Fei. Lalu dia meletakkan gelasnya dan meregangkan pinggangnya. Masalah ini terserah kamu. Yang ketiga akan tinggal di perusahaan SH untuk jangka waktu tertentu untuk merawat penyakit mentalnya. Hal-hal lain terserah kamu. Aku ingin melakukan beberapa urusanku sendiri. Tidak masalah. Cao Fei tidak pernah menolak pemikiran seperti ini. Baginya, selama dia tidak bekerja keras dengan orang lain, hal-hal lain hanyalah hal yang mudah. Dia tidak menolak perkataan Chen Hao bahwa dia ingin menjaga hatinya. Meski orang lain tidak mengatakannya, dia tahu dampak urusan Guan Po terhadap dirinya. Agar Chen Hao tidak mengalami kecelakaan karena dirinya sendiri, dia pun memutuskan untuk menyesuaikan pikirannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Melihat Cao Fei dan Lao Shan memiliki tugas masing-masing, Feng Dazuang tidak bisa terus mencari. Ah, Kapten, karena mereka semua punya tugas, bagaimana dengan saya? Apa yang saya lakukan? Saya tidak bisa menjadi orang yang menganggur, bukan? Bagi Feng Dazuang, hukuman terbesar bukanlah membiarkan dia bekerja keras dengan orang lain, tetapi membiarkan dia bekerja keras dengan orang lain, duduk di tempat yang sama untuk beristirahat adalah penyiksaannya. Chen Hao telah mengatakan lebih dari sekali bahwa merupakan kerugian terbesar bagi orang-orang seperti Feng Dazuang jika tidak dilempar ke medan perang melihat dan langsung tertawa. Jangan khawatir, kamu benar-benar sibuk. Feng Dazuang segera tertawa, tetapi ketika Chen Hao selesai berbicara, senyuman Feng Dazuang tiba-tiba membeku di wajahnya, adalah menjadi penjaga keamanan. Apa? Keamanan? Liu Lulu, kubu Biro Asuransi Negara di kota Xinhe, datang ke sini langsung setelah meninggalkan klub malam tempat tinggal Chen Hao dan yang lainnya. Di sini, bosnya sudah menunggu di sini selama hampir 3 jam. Setelah menceritakan kepada bos semua yang terjadi di klub malam, satu-satunya reaksi bos adalah tertawa. Awalnya hanya senyuman tipis, lalu senyuman di wajahnya menjadi semakin cemerlang. Pada akhirnya, senyuman tipis itu langsung berubah menjadi tawa yang nyaring. Liu Lulu tidak mengerti apa maksud bosnya. Setelah bos selesai tertawa, Liu Lulu tidak punya waktu untuk berbicara, jadi bos bertepuk tangan dan memujinya. Bakat, ini bakat. Chen Hao benar-benar berbakat. Aku tidak salah. Liu Lulu bingung dengan penilaian tinggi yang diberikan oleh sutradara, sementara sutradara menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Alih-alih menjawab pertanyaan Liu Lulu secara langsung, dia malah mengajukan pertanyaan retoris. Apakah kamu tahu mengapa aku memintamu pergi ke Chen Hao? Aku tidak tahu. Ketika Liu Lulu menerima tugas ini, dia hanya mengira itu hanya tugas kecil. Selama dia mengancam pria bernama Chen Hao, dia akan mendapat pelajaran dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Tapi yang tidak dia duga adalah pihak lain begitu sulit. Saat ini, sutradara mengatakan bahwa aransemen ini sebenarnya memiliki aransemen lain, yang membuat Liu Lulu sedikit bingung. Itu hanya karena kamu terlalu sederhana. Semua tugas yang kamu lakukan sebelumnya bersifat kualitatif. Kamu hanya perlu melakukan sesuatu sesuai pengaturan di atas. Kali ini, aku mengizinkanmu menghubungi Chen Hao untuk melatihmu. Kursi bos perlahan berbalik, dan Direktur Biro Asuransi Negara yang duduk di kursi bos akhirnya menampakkan wajah aslinya di jalan. Tidak peduli berapa kali, Liu Lulu tidak percaya bahwa pria berpenampilan biasa seperti orang yang lewat bisa duduk di posisi Direktur Biro Keamanan Negara. Tapi orang bernama Chen Hao ini jelas adalah orang yang mungkin mengganggu jaminan sosial. Bukankah kita harus menurunkannya dulu dan membawanya kembali ke biro untuk dibersihkan sebelum melepaskannya? Jika Anda berkata demikian, bisakah Anda memberi saya sedikit contoh tentang apa yang telah dilakukan orang bernama Chen Hao ini untuk merusak ketertiban umum? Begitu sutradara mengatakan ini, Liu Lulu tercengang. Jangan katakan dia tidak tahu tentang Chen Hao. Bahkan jika dia melakukannya, Chen Hao sepertinya tidak melakukan apapun yang merusak tatanan sosial. Belum, benar, tidak, sutradara tertawa lagi.
Kebijakan Biro Keamanan Nasional kita adalah selama bermanfaat bagi negara dan tidak merugikan keamanan nasional, bisa dipilih. Kalau begitu, kenapa Chen Hao tidak bisa kita manfaatkan? Liu Lulu terdiam lagi. Tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan sutradara. Penolakannya terhadap Chen Hao sebagian besar disebabkan oleh apa yang dikatakan Chen Hao ketika dia pergi. Baiklah, aku akan pergi berbicara dengan Chen Hao lagi dan berusaha sebaik mungkin untuk membawanya ke pihak kita. Jangan sibuk, selesaikan saja semua ini dengannya, pertama-tama beri dia waktu untuk mengatur, lalu kita pergi menemuinya nanti, memancing, selalu luangkan waktumu. Baiklah, begitu. Liu Lulu mengangguk dengan tegas untuk memenuhi permintaan, karena dia melihat wajah sutradara itu sedikit aneh. Meskipun sutradara itu terlihat seperti bukan tipe orang yang suka kehilangan kesabaran, hanya dengan memahaminya kita dapat mengetahui betapa buruknya bagi sutradara untuk benar-benar kehilangan kesabaran. Selain itu, tidak ada tanda-tanda sutradara akan kehilangan kesabarannya. Jika wajahnya sedikit berubah, dia mungkin ingin kehilangan kesabarannya. Baiklah, kamu turunlah. Jangan khawatir tentang urusan Chen Hao. Aku akan mengatur untuk menangani urusannya. Sutradara memberi isyarat kepada Liu Lulu bahwa dia bisa turun. Liu Lulu mengangguk dan pergi. Setelah meninggalkan kantor direktur, Liu Lulu menyadari bahwa dia tidak tahu kapan dia dipenuhi keringat. Terlalu banyak tekanan untuk bersama direktur. Namun, yang tidak diketahui Liu Lulu adalah bahwa setelah dia pergi, Direktur Biro Keamanan Nasional mengeluarkan belati perak dari lengan bajunya. Perak itu berkedip dengan cahaya dingin, bahkan tanpa menyentuhnya, Anda dapat merasakan perasaan berbahaya dari atas. Chen Hao, apakah dia benar-benar berbakat? Tapi saya tidak tahu apakah itu bisa digunakan untuk saya. Itu masalah besar. Direktur mengeluarkan belati dari lengan bajunya. Setelah melaporkan kembali informasi yang relevan dari Chen Hao, Liu Lulu langsung kembali ke tempat tinggalnya. Bahkan ketika dia kembali ke tempat tinggalnya, Liu Lulu masih tidak mengerti pengaturan direktur. Namun, seperti Liu Lulu sekarang, dia masih tidak berani berhadapan langsung dengan direktur biro. Mari kita tunggu sampai kita memiliki kekuatan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Liu Lulu langsung jatuh ke tempat tidur untuk beristirahat, sementara Chen Hao dan keluarganya sudah siap untuk langkah selanjutnya. Chen Hao tidak memperhatikan berita yang dikatakan Liu Lulu. Sebaliknya, Chen Hao sangat memperhatikan informasi yang diberikan Liu Lulu kepadanya. Ketika Chen Hao masih bekerja sebagai tentara bayaran, dia telah memastikan bahwa saat ini, informasi selalu menjadi raja. Jika Anda mendapatkan informasi dengan cepat, Anda akan mendapatkannya dengan cepat, dan langkah cepat ini pasti dapat membawa manfaat yang tidak terduga. Jadi setelah Liu Lulu memberikan informasi kepada Chen Hao telah menyusun rencana di lubuk hatinya. Dan langkah pertama dalam rencana ini adalah keterlibatan. Pertama-tama, kita perlu menghubungi orang-orang asing itu. Kedua, kita perlu tahu sedikit sebelum kita dapat membuat pengaturan selanjutnya. Agar tidak membawa bahaya yang tidak perlu bagi rekan satu timnya, Chen Hao telah mengatur rekan satu timnya sebelum dia memulai. Dia meminta Lao Shan untuk menenangkan pikirannya dan melindungi Ying Yan di perusahaan. Cao Fei diam-diam mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Adapun Lao Shan, dia diatur oleh Chen Hao untuk melakukan hal yang sangat penting. Meskipun Chen Hao telah berulang kali menjelaskan bahwa itu memang hal yang sangat penting, menurut pendapat Feng Dazuang, masalah ini terlalu berlebihan. Mengambil kembali pikirannya, Chen Hao sedikit menurunkan topi kurir itu. Halo, saya seorang kurir. Apakah Anda membeli produk dewasa secara daring? Melihat kotak berbentuk strip panjang di tangannya, wajah Chen Hao tiba-tiba menjadi jauh lebih aneh. Awalnya, dia hanya mengikuti pengiriman ekspres di gerbang. Bagaimana dia bisa berpikir untuk mengambil barang seperti itu? Pria asing kekar yang membuka pintu itu memiliki tinggi badan 1,9 meter. Dia memiliki rambut pendek dan janggut tebal. Itu tidak terlihat seperti barang yang berhubungan dengan produk fisiologis wanita. Jadi ketika Chen Hao mengajukan pertanyaan seperti itu, mata orang kuat asing itu tiba-tiba berubah. Dalam hal ini, Chen Hao hanya bisa tersenyum tak berdaya. Yah, maaf, tapi itu bukan milikmu. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Chen Hao melihat ke dalam ruangan, tetapi karena orang kuat yang membuka pintu itu begitu kuat sehingga dia hanya bisa melihat sedikit. Dan pihak lain juga menjaga kewaspadaan mutlak. Setelah memperhatikan mata Chen Hao,
dia mengulurkan tangan dan mendorong Chen Hao ke samping. Apa yang kamu lihat? Hei, rasa ingin tahu, hanya rasa ingin tahu. Karena banyaknya penyewa baru di taman asing baru-baru ini, Chen Hao hanya dapat memilih penyewa baru dengan santai, tetapi juga kebetulan bahwa kali ini ia tampaknya memilih sekelompok orang asing dari Rusia. Orang-orang di Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat sangat mudah dibedakan. Orang asing terlihat sama bagi orang Tiongkok, tetapi bagi Chen Hao, yang telah berada di luar negeri selama beberapa tahun, orang asing masih sangat mudah dibedakan. Orang Inggris dan Amerika dapat dibedakan satu sama lain dari suara dan cara bicara mereka. Sedangkan untuk orang Rusia, itu bahkan lebih baik. Rusia tidak hanya kaya akan wanita cantik, tetapi juga kaya akan pria yang kuat. Orang beruang Rusia tidak biasa. Ukuran tubuh mereka sangat berbeda dari orang Inggris dan Amerika, jadi ketika ia melihat pria kuat yang membuka pintu, Chen Hao memiliki tebakan kasar dalam benaknya. Penasaran tentang apa? Jelas bahwa tindakan Chen Hao telah menarik perhatian pria Rusia yang kuat yang membuka pintu. Meskipun layanan ekspres Chen Hao memberinya penyembunyian sederhana, perilaku Chen Hao membuat orang ini memperhatikan Chen Hao. Namun, menurut Chen Hao, kegagalan terbesarnya masih karena ekspres di tangannya. Maaf, aku pergi sekarang. Sambil tersenyum, Chen Hao berbalik dan ingin pergi. Namun sebelum Chen Hao pergi, pintu villa terbuka lagi. Kali ini, dia bukan hanya seorang pria Rusia yang kuat. 3 orang keluar dari villa satu demi satu. Sosok yang pertama sedikit kurus dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya, tetapi massa otot di tubuhnya tidak bisa diremehkan. Siapa pria ini? Orang Rusia yang lebih rendah dan berotot itu mengerutkan kening dan bertanya kepada pria kuat yang baru saja keluar, dan pria itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tetapi dia mengatakan dia seorang kurir, tetapi menurutku pihak lain tampaknya memiliki masalah. Komunikasi pihak lain semuanya dalam bahasa Rusia. Di mata orang luar, menggunakan bahasa lokal adalah cara terbaik untuk mencegah orang luar mengintip. Namun, bagi Chen Hao yang sudah lama berada di luar negeri, memahami mereka bukanlah masalah. Namun, agar tidak menimbulkan kecurigaan pihak lain, Chen Hao hanya bisa berpura-pura tidak mengerti apapun. Maaf, saya baru saja menemukan tempat yang salah. Saya kurir. Chen Hao berkeringat dan menjelaskan dengan sempurna apa itu akting. Pria yang lebih rendah itu melihat ke atas dan ke bawah ke arah Chen Hao, lalu menatap pria kuat yang membuka pintu, lalu berkata dalam bahasa Rusia, bawa dia ke kamar dan geledah dia, dan biarkan dia pergi setelah memastikan tidak ada masalah. Sekarang adalah masa yang luar biasa, semua masalah tidak bisa diabaikan. Saya tidak ingin punya masalah dengan hal-hal yang detail. Hanya sebuah ucapan sederhana, telah menjadi cerminan yang baik dari kesadaran pihak lain. Mendengar perintah itu, orang kuat yang membuka pintu itu masih sopan, dan memegang bahu Chen Hao. Adik kecil ini, sekarang kamu sudah di sini, duduk saja di dalam. Ngomong-ngomong, mari kita lihat apakah ekspres itu milik kita. Kekuatan masing-masing sangat sesuai dengan bentuk tubuh masing-masing. Jika fisik Chen Hao tidak jauh lebih unggul dari orang biasa, genggaman ini akan cukup untuk meninggalkan sidik jari merah terang di bahunya. Agar tidak membangunkannya, Chen Hao harus berpura-pura sengsara. Sakit, tolong jadilah ringan. Mendengar teriakan kesakitan Chen Hao, orang kuat yang membuka pintu itu melepaskan bahu Chen Hao. Jika Chen Hao tidak menanggapi tadi, diperkirakan pihak lain akan langsung memulai. Maaf, aku sudah terbiasa. Maaf. Dengan dingin meminta maaf, orang kuat yang membuka pintu itu tidak meninggalkan ruang untuk diskusi, dan mendorong Chen Hao ke dalam ruangan. Dengan cara ini, ide Chen Hao untuk masuk dan melihat-lihat berhasil tersamar. Pria kecil itu menatap Chen Hao dari atas ke bawah dan langsung melewati Chen Hao dan memimpin jalan masuk ke villa. 3 pria Rusia yang tersisa mengepung Chen Hao dan memasuki villa. Setelah memasuki villa, Chen Hao mengetahui mengapa dia begitu waspada. Karena di villa, Anda dapat melihat AK-47 yang telah dipoles berkali-kali, dan beberapa M4A1 buatan Angkatan Darat AS. Jika pihak berwenang melihat benda-benda ini, mereka tidak akan memberi ruang untuk bersikap bijaksana, tetapi akan langsung ditahan. Memegang senjata di luar negeri adalah sah, tetapi tidak di Tiongkok. Periksa dengan saksama, aku akan naik dulu.
Pria Rusia kecil itu meninggalkan kalimat seperti itu dan naik ke atas, meninggalkan Chen Hao untuk duduk bersama seluruh ruangan pria Rusia. Saya bertanya-tanya apakah Anda dapat membayangkan bagaimana rasanya bagi seorang Tiongkok dengan tinggi sekitar 1,8 meter untuk duduk bersama ruangan yang penuh dengan pria Rusia yang berjarak lebih dari 1,9 meter. Di rumah, beberapa pria kuat itu juga melepas rompi, memperlihatkan tato di punggungnya. Kebanyakan dari mereka adalah tato dengan gambar dan pola, kebanyakan dari mereka adalah belati dan salib. Tato pada mereka yang keluar sedikit lebih sedikit. Tetapi 7 atau 8 pria Rusia yang tertinggal di ruangan itu hampir ditutupi dengan tato, dan gaya tato sangat beragam. Yang lebih penting, Chen Hao juga memperhatikan bahwa orang-orang di ruangan ini ditato dengan tato gaya sarung tangan putih di bahu kiri mereka. Secara alami, warna tato itu bukan putih, tetapi gaya tatonya adalah sarung tangan putih. Tato semacam ini mengingatkan Chen Hao pada rumor yang pernah didengarnya sebelumnya. Dikatakan bahwa di Rusia, anggota mafia sejati akan mendapatkan tato gaya sarung tangan di tubuh mereka. Mafia Rusia biasa mengenakan sarung tangan kulit hitam di tubuh mereka. Implikasinya, pada awalnya mafia Rusia masuk ke wilayah tersebut dengan menggunakan sarung tangan kulit dan senapan mesin ringan Thompson, sehingga mereka berkembang pesat dalam penggunaan sarung tangan kulit pada saat itu. Namun belakangan seiring berkembangnya zaman, era penggunaan sarung tangan kulit dan memegang senapan mesin ringan telah berlalu. Di era baru, anggota mafia akan mengenakan sarung tangan putih dan menggunakan hukuman artistik untuk melawan wilayah tersebut, sehingga mereka memiliki kebiasaan memakai sarung tangan putih. Chen Hao belum pernah berhubungan dengan orang-orang mafia Rusia sebelumnya, jadi dia tidak yakin. Tapi sekarang, Chen Hao sudah bisa yakin bahwa orang-orang ini adalah mafia Rusia tanpa kecelakaan apapun. Keterkejutan Chen Hao jelas membuat orang-orang kuat Rusia yang membawanya masuk sangat bahagia, karena dalam pandangan mereka, mereka telah mengejutkan Chen Hao bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa, yang jelas merupakan pengakuan bagi mafia yang menjilat darah dengan pedang mereka. Hei, wajah putih kecil, apakah kamu di sini untuk memanjakan kami? Aku paling suka orang-orang orientalmu yang lembut. Haha, melihat Chen Hao muncul, para anggota mafia Rusia di ruangan yang sedang menyekat senjata mereka tertawa dan mengolok-olok satu sama lain, sementara Chen Hao tidak menjawab dengan wajah dingin. Dia tahu maksud perkataan pihak lain. Di luar negeri, selalu ada pria abnormal yang tidak tertarik pada seks, sedangkan di Tiongkok, beberapa orang melihat peluang bisnis seperti itu dan memberi pria yang menyamar di depan orang-orang abnormal itu. Hal semacam ini jelas merupakan penghinaan terbesar bagi Chen Hao. Perubahan ekspresi Chen Hao jelas diharapkan oleh pihak lain. Orang-orang mafia Rusia tertawa dan sangat bahagia, sedangkan Chen Hao memasang wajah dingin. Jika dia tidak berpikir ada hal lain yang harus dilakukan ketika dia datang ke sini, dia akan naik dan membunuh orang itu tanpa ampun, melepas kaus kaki temannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, sehingga dia bisa melihat apa konsekuensinya, jadilah jika mulutnya berbau. Ah, begini, pria ini berhenti bicara. Setelah mereka selesai tertawa, salah satu dari mereka menunjuk ke wajah cantik Chen Hao dan mengeluarkan suara aneh. Orang China bisa melakukan apa saja dengan uang. Ketika pihak lain mengatakan ini, tidak diragukan lagi itu benar-benar memprovokasi Chen Hao. Tuan, tolong tarik kembali apa yang Anda katakan. Kami orang Huaxia bukanlah tipe orang yang berpikiran terbuka terhadap uang, dan kami tidak dapat melakukan apapun selama kami membayarnya. Meskipun mungkin ada beberapa orang seperti ini, bukan berarti semua orang seperti ini. Petik 2. Jangan lucu-lucu. Apa maksudnya tidak semua orang? Pria kuat Rusia yang berbicara itu jelas tidak menyangka bahwa Chen Hao bahkan berani membalas. Dia sedikit terkejut, lalu tertawa keras. Saya katakan lagi, kalian orang Tionghoa semuanya orang Tionghoa. Sampai jumpa. Uang, jual, kehidupan. Orang Rusia yang kuat juga cenderung memiliki temperamen yang buruk. Ketika dia melihat Chen Hao itu, saudara yang begitu ekspresif, berani menentang dirinya sendiri, dia langsung marah. Dia mengarahkan jarinya ke bahu Chen Hao dan menggunakan lebih banyak kekuatan, tetapi Chen Hao sedang tidak berminat untuk bermain dengannya. Berpura-pura dia ditusuk dengan ekspresi yang sangat menyakitkan, tetapi pria kuat Rusia yang baru saja menguji Chen Hao mengubah pandangannya sedikit setelah melihat adegan itu. Baru saja, dia hanya mencubit Chen Hao dengan sedikit kekuatan,
dan mata Chen Hao gigi wanitanya menyeringai kesakitan. Tapi sekarang dia ditikam oleh temannya, dan Chen Hao tidak menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Apakah ada yang salah dengan itu? Memegang tangan orang lain, Chen Hao mematahkan jari orang lain ke arah yang berlawanan. Di tempat, wajah pria Rusia yang kuat itu berubah, tetapi Chen Hao tidak peduli apa ekspresi orang lain. Sekali lagi, dia menggunakan sedikit kekuatan. Dengan sekali klik, pria kuat Rusia itu berteriak di tempat, dan jari-jarinya ditekuk ke arah yang tidak teratur. Saya pikir Anda tidak harus mengoreksi pandangan Anda bahwa tidak semua orang Tiongkok berorientasi pada uang. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini lagi, Chen Hao tidak melepaskan jari pihak lain, dan yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa saya juga orang China. Chen Hao sekali lagi meningkatkan kekuatannya, dan jari-jari orang lain mendengar suara derit-berderit dari ligamen yang kencang, yang merupakan ligamen dalam perjuangan terakhir. Selama kekuatannya lebih besar, jari-jari orang lain bahkan bisa mematahkan ligamennya. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang diperlukan untuk mematahkan ligamen seseorang hanya dengan kekuatan, tetapi fakta membuktikan bahwa kekuatan Chen Hao cukup untuk mematahkan jari seseorang begitu saja. Perilaku Chen Hao benar-benar provokatif bagi orang-orang ini. Namun, apakah Chen Hao khawatir akan provokasi terhadap orang-orang ini? Jawabannya tentu saja jangan khawatir. Saya yakin tidak. Setelah mematahkan jari pria kuat Rusia itu, Chen Hao tersentak ke depan, dan sisi lainnya mencondongkan tubuh ke depan. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, Chen Hao sudah menginjakkan kakinya di sana. Tepatnya, itu harusnya lutut. Tempurung lutut dan siku merupakan bagian tubuh yang paling keras kecuali tengkorak, namun hanya sedikit orang yang menyerang orang lain dengan kepalanya, sehingga tempurung lutut dan siku menjadi alat penyerangan yang paling ampuh. Pukulan lutut dan pukulan siku dibandingkan kekuatan paha merupakan tubuh yang paling kuat. Jadi ketika lutut Chen Hao terbentur, tulang dada pria kuat Rusia itu patah di tempat. Jika Chen Hao tidak secara sadar mengambil kembali kekuatannya, dia bahkan mungkin akan mendorong tulang rusuk yang patah langsung ke jantung orang lain untuk menyelesaikan pembunuhan instan. Tapi meski hanya seperti ini, tangan Chen Hao tetap membuat mafia Rusia lainnya terlihat konyol. Teknik seperti itu, pikiran yang sangat kejam, bukankah seorang kurir harus memiliki kesadaran, bukan? Saat ini, orang-orang tersebut juga menyadari bahwa pria yang muncul di sini sama sekali bukan orang biasa. Tepat setelah jari Chen Hao patah dan tulang dada patah, pria yang baru saja membuka pintu ingin berteriak di tempat untuk mengingatkan rekan-rekan lainnya bahwa mereka tidak pandai dalam hal itu. Tetapi sebelum mereka berteriak, mereka tiba-tiba menyadari bahwa jika benda-benda di dalam ruangan ini terungkap, bahkan jika mereka dapat menjatuhkan orang yang tidak masuk akal ini, mereka akan hancur total di Tiongkok, di mana pengelolaan senjata api sangat ketat. Jadi, ketika Chen Hao mengambil melepaskan topi kurir dari kepalanya, pria Rusia kuat yang baru saja membuka pintu sudah memanggil teman-temannya dan mengerumuni. Dalam hal ini, mereka hanya punya satu solusi, yaitu menyelesaikan masalah sendiri. Mengenai apa hasilnya, mudah untuk dipikirkan, karena hanya ada dua kemungkinan. Pertama, mereka membunuh Chen Hao secara diam-diam. Paling banyak, mereka menghabiskan waktu untuk memikirkan cara menangani mayat Chen Hao. Kedua, Chen Hao memilih sekelompok dari mereka dan membunuh mereka semua. Namun kemungkinan yang terakhir ini terlalu kecil untuk diabaikan. Sekalipun Chen Hao bisa membunuh mereka, mereka bukanlah tipe preman jalanan yang bisa dilihat di mana-mana di jalanan Tiongkok. Mereka adalah mafia dari Rusia. Mereka adalah orang-orang yang berkeliaran di Rusia dengan rokok dan senjata. Apakah mereka ingin membunuh mereka? Atau pertimbangkan apakah Anda memiliki kekuatan itu atau tidak? Terlebih lagi, mereka bukan sekedar sekelompok orang. Mereka adalah kekuatan yang sangat besar. Mereka berasal dari organisasi mafia yang telah menghalangi Rusia selama beberapa dekade. Nama mereka bahkan mampu menghentikan tangis anak-anak di Rusia. Bahkan jika Anda membunuh mereka, Anda perlu mempertimbangkan apa konsekuensinya bagi dia. Jadi secara nalar dan perasaan, orang-orang dari mafia Rusia ini tidak akan pernah membiarkan Chen Hao bertindak sembarangan di sini. Namun, yang tidak mereka duga adalah orang-orang yang muncul di sini hari ini bukanlah orang biasa. Jarang sekali mereka orang yang tidak khawatir dengan pengaruh mafia. Kesombongan Chen Hao juga punya rencananya sendiri, karena tidak ada orang yang berdiri di belakangnya. Jangan bicara tentang kekuatan pribadinya.
Kekuatan mafia adalah kekuatan mafia asing. Jika Anda ingin masuk ke China dalam jumlah banyak, sebaiknya tanyakan kepada pihak berwenang apakah mereka setuju atau tidak. Jadi Chen Hao datang untuk bertemu satu sama lain, dan tidak menganggap 20 orang aneh di ruangan itu sebagai masalah besar. Kecepatan serangan Chen Hao sangat cepat. Selain itu, aksi Chen Hao sangat cepat saat ia mulai menyerang, sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang tersebut untuk bereaksi. Jadi ketika Chen Hao mengambil inisiatif untuk mencari orang kedua, ruangan yang penuh dengan pria Rusia yang kuat akan bereaksi. Namun agak terlambat, karena Chen Hao sudah melakukannya. Orang kedua bergegas menuju orang ketiga. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang-orang Rusia yang kuat itu bahkan tidak bisa mengimbanginya. Saat ini, Chen Hao, yang lebih kecil dari orang kuat ini, memiliki keunggulan absolut. Bagaikan burung layang-layang yang fleksibel, ia bergerak bolak-balik di antara orang-orang kuat tersebut, hanya menyisakan sosok yang tidak bisa ditangkap oleh orang-orang kuat Rusia. Selain itu, Chen Hao tidak hanya menghindar, tetapi juga melakukan serangan yang sesuai saat dia menghindar. Apa yang dikatakan orang-orang ini sebelumnya berhasil membangkitkan kemarahan Chen Hao. Ada yang bilang kalau amarah datang, akan ada yang berteriak di lahar amarah. Ketika orang-orang Rusia yang kuat ini menyadari bahwa mengepung sekelompok orang bukanlah cara yang baik, Chen Hao telah menyerahkan 5 orang seperti kupu-kupu. Tubuh setiap orang pasti mengalami cedera patah tulang, baik kedua lengan, maupun kaki. Adapun bagi mereka yang mengalami patah tulang belakang dan cedera patah tulang kominutif di suatu tempat di tubuhnya, hanya dapat disalahkan karena kurang beruntung. Ketika Chen Hao berhenti, dia sudah sampai di pintu masuk villa. Selama Chen Hao pergi, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang bisa menghentikannya. Chen Hao masih memiliki kepercayaan diri seperti itu. Tetapi ketika Chen Hao melihat salah satu anggota mafia tidak tahan lagi dengan perilaku main-main Chen Hao dan mengambil senapan di mana-mana di rumah, Chen Hao tidak bisa menahan alisnya. Namun, ketika Chen Hao mengambil langkah berikutnya, seseorang di lantai 2 mendengar berita tersebut dan turun dari lantai atas. Orang yang turun adalah orang Rusia tingkat rendah yang baru saja dilihat Chen Hao. Ketika dia melihat wajah satu sama lain dari jarak dekat, Chen Hao merasa aneh. Karena saat pertama kali bertemu pria itu, mata Chen Hao tertarik dengan otot-ototnya yang kuat, namun kini menatapnya secara langsung, Chen Hao menyadari bahwa wajah bayinya tampak lebih menarik daripada ototnya. Ini adalah situasi yang sangat aneh. Sulit membayangkan orang Rusia yang gagah dan tegap memiliki wajah baby face. Bukankah itu luar biasa? Meskipun pihak lain terlihat sangat muda, mereka menunjukkan sikap yang sangat dewasa. Dan nada bicaranya juga penuh intrik antar orang dewasa. Menepuk tangannya dengan lembut, pria berotot dengan wajah bayi itu memiringkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Tiongkok benar-benar penuh dengan bakat. Siapa namamu, anak muda?